Menjadi kaya bisa hidup enak di puncak jaya, sementara orang yang tiada daya sulit mengikuti berbagai gaya, tidak punya biaya, dan semakin dipaksa berupaya, semakin terjerumus dalam hidup yang berbahaya. Tapi siapa yang mau menolak kehidupan kaya raya? X Rich adalah series Korea tahun 2023 yang bercerita tentang seorang murid miskin yang terjebak dalam kehidupan orang-orang kaya. Cerita dimulai dengan anak-anak orang kaya yang bersekolah di sekolah khusus. Banyak orang biasa berdemo agar pihak sekolah menghentikan sekolah bangsawan tersebut dan menerima masyarakat biasa. Sepasang murid sekolah bangsawan itu sudah biasa melihat pemandangan setiap berangkat sekolah. Mereka yakin demo akan berhenti jika anak-anak dari kalangan biasa itu diizinkan bersekolah di sana juga. Cerita diambil dari sudut pandang murid bernama Hyein, bukan dari anak orang kaya, dan sangat benci jika anak orang kaya itu bersikap seolah-olah mereka memiliki dunia, jadi bebas melakukan apapun semaunya. Mereka hanya beruntung lahir dari keluarga yang kaya. Semua kehidupan mereka berjalan dengan mudah karena uang dari orang tua. Bahkan ketika memberi hadiah ke anak orang biasa, rasanya orang biasa tidak pantas mendapatkannya. Kemudian, di sekolah bangsawan itu ada murid perempuan bernama Jena yang disidang guru karena ada yang membuat laporan jika Jena merundung murid-murid yang miskin. Jadi sekolah bangsawan itu akhirnya menerima program penyetaraan, sehingga orang biasa dengan kriteria tertentu bisa bersekolah di sana. Dan Jena dituduh merundung murid-murid tersebut. Tapi Jena sama sekali tidak merasa bersalah dan menganggap remeh omongan si guru. Si guru punya bukti jika Jena pelaku perundungan, sampai guru lain masuk dan murid yang lain jadi ikut masuk dan mengaku jika merekalah yang merundung, bukan Jena. Bukti si guru pun patah karena ada orang lain yang mengaku sebagai perundungnya. Jena jadi merendahkan si guru yang menggunakan laptop model lama buatan perusahaan keluarganya. Jena bisa memberikan model terbaru dan sekalian menegaskan jika sekolah itu adalah sekolah bangsawan, berarti ia adalah anggota kerajaan. Hyein sangat tidak suka dengan anak orang kaya sombong seperti itu. Tapi Hyein akan bersekolah di sana. Hyein akan menjadi seperti anak orang kaya yang sombong dan rela mati demi mendapatkan kesempatan itu. Jadi 3 bulan sebelumnya, Hyein bersekolah di sekolah putri sebagai siswi SMA kelas 2. Pulang sekolah, Hyein chattingan dengan teman-temannya membahas sekolah bangsawan yang iuran tahunannya mencapai $100.000. Hyein sama sekali tidak berminat dengan sekolah tersebut. Hyein sadar jika mereka terlahir di dunia yang berbeda, sehingga tidak perlu repot-repot membicarakan dunia yang tidak bisa mereka masuki. Hyein kemudian melanjutkan perjalanan menuju sebuah rumah orang kaya. Hyein akan menjadi guru les murid SMP yang ingin masuk ke SMA bangsawan. Ibu dari murid SMP itu menyambut Hyein dan memuji Hyein yang tampak lebih muda dari formulir yang ia terima. Nah, Hyein ini mengaku jika seorang mahasiswi dan kecurigaan tersebut tidak si ibu pedulikan. Si ibu malah menyombongkan diri jika Hyein pasti baru pertama kali ke rumah orang kaya, bahkan mengambil makanan orang kaya yang membuat Hyein tidak jadi memakannya. Kesombongan si ibu itu berlanjut membahas tentang anaknya yang ingin masuk SMA bangsawan. Sebenarnya, ia tidak begitu membutuhkan Hyein karena ia bisa menyogok dengan mudah dan punya banyak relasi. Tapi si ibu tetap tidak yakin 100%. Bantuan Hyein sebagai guru les itu hanya untuk berjaga-jaga saja. Malamnya, Hyein langsung menuju minimarket dan mulai bekerja pada waktu sebagai kasir. Hyein yang datang pas dengan pergantian shift membuat rekan agak marah, tapi kemudian menunjukkan temannya Hyein yang dari tadi tidak membeli apa-apa. Hyein pun mendekat dan mengembalikan properti milik temannya yang mahasiswi itu. Hyein sekalian membelikan makanan sebagai kompensasinya. Hyein lalu membingungkan cara mencari uang. Di hari berikutnya, Hyein langsung belajar di sekolah sampai mimisan. Tak lama Hyein dipanggil wali kelas. Nah, sebelumnya Hyein mendaftarkan diri untuk kemah bahasa di Selandia Baru secara gratis karena sekolah akan mendanainya. Tapi sekarang pihak sekolah membatalkan pendanaan Hyein karena ada murid lain yang lebih sulit finansialnya dan tidak punya orang tua. Hyein bahkan bingung mengapa itu menjadi urusannya. Mengapa ia yang harus berkorban padahal nilainya paling bagus. Seseorang yang kurang beruntung dari Hyein tidak membuat situasi Hyein jadi lebih baik. Tapi Hyein tidak bisa apa-apa, kecuali jika Hyein tetap ingin ikut, maka harus membayar $3.500. Selesai menemui wali kelas, teman yang lain mengajak Hyein untuk mempersiapkan kemah bahasa. Tapi Hyein mengaku jika ia tidak jadi ikut, karena menurutnya kemah bahasa tidak akan seru. Hyein yakin tidak ada gunanya mengikuti kemah bahasa. Pulang ke rumah, Hyein melihat ayahnya yang kakinya sakit lagi. Si ayah mengaku jika tadi ia jalan kaki setelah pulang kerja. Hyein kesal karena seharusnya si ayah naik taksi,
tapi si ayah tidak ingin menghabiskan uangnya hanya untuk naik taksi. Menurutnya, seseorang harus hidup sesuai kemampuan mereka. Si ayah menyadari jika mereka tidak mampu untuk naik taksi. Ye-in semakin emosi, seolah-olah kemiskinan akan selalu melekat di keluarga mereka. Di kamarnya, si kakak yang tidur disuruh pergi. Hari berikutnya, Ye-in mulai mengajar murid SMP anak orang kaya. Si murid ini bernama Nayeon, tapi malah asik foto di cermin dengan tas barunya. Nayeon lalu bertanya apakah tasnya cocok dengan pakaiannya, tapi menurut Ye-in, tas tersebut sama dengan tas milik Nayeon sebelumnya. Nayeon jelas tidak terima, kedua tas yang dimilikinya berbeda, yang satu edisi terbatas dan yang satunya desain dasar yang paling laris. Nayeon minta Ye-in mengeceknya lebih teliti, dan Ye-in tetap merasa kedua tas tersebut agak mirip. Dan mengecek tas edisi terlaris, Ye-in kaget dengan harganya yang $3.000, sementara yang edisi terbatas lebih mahal. Tapi Nayeon tidak peduli dengan harganya. Ye-in jadi bilang jika Nayeon terlalu banyak membuang uang, dan menurutnya bersikap kekanak-kanakan bukan sikap yang baik. Ye-in tidak mengerti mengapa murid SMP butuh pakaian yang mahal. Ye-in tidak akan menghabiskan uang sebanyak itu untuk hal yang sepele. Tapi Nayeon tidak percaya dengan omongan tersebut, dan lalu jadinya mau memberikan tas mahalnya secara gratis. Ye-in jelas bingung tidak menyangka. Ye-in pun terpikir jika menjual tas tersebut, setidaknya bisa membantunya pergi ke Selandia Baru. Ye-in jadi tertarik dan Nayeon rupanya hanya menguji Ye-in yang tetap mau mengambil tas tersebut walau gratis. Nayeon melanjutkan jika ibunya pernah bilang orang-orang bersikap remeh seperti tidak menginginkan hal yang tidak bisa mereka miliki, terutama orang miskin. Nayeon lalu ke toilet. Ye-in cukup terpukul. Malamnya, Ye-in menemui teman mahasiswinya dan cerita tentang kehidupan yang tidak adil. Ye-in merasa jika ia bekerja keras, ia akan dihargai. Tapi sepertinya sama saja. Si teman lalu cerita tentang mahasiswi lain di kampusnya yang sangat cantik dan bertubuh seksi. Ye-in ingat betul cerita tersebut, dan hari itu mungkin awal dari segalanya. Moral dari cerita yang ingin disampaikan si teman adalah dunia terlalu kotor dan tidak adil. Di hari berikutnya, Ye-in mengajar les tapi Nayeon akan datang terlambat. Ye-in menunggu di kamarnya Nayeon, dan mengatasi rasa bosannya, Ye-in mengecek ruangan Nayeon dan jadi tertarik dengan tas milik Nayeon. Ye-in ingat omongan Nayeon sebelumnya jika orang miskin menganggap remeh barang yang tidak bisa mereka miliki. Ye-in lalu mencoba tas tersebut dan memastikan jika memang menurutnya tas itu tidak cantik. Ye-in lalu berfoto dan mempostingnya di Instagram dengan caption minta penilaian tas tersebut. Karena Ye-in merasa tidak paham mengapa tas itu bagus, padahal harganya $5.000. Nayeon pulang dan Ye-in mengembalikan tasnya. Ye-in langsung siap mengajar. Di hari berikutnya, Ye-in menyapa teman kelasnya yang bingung mengapa Ye-in menyapa mereka. Sampai kemudian saat di kelas, mereka menginterogasi Ye-in yang sebelumnya mengaku tidak jadi mendaftar ke KMA Bahasa di Selandia Baru karena tidak menarik. Dua murid itu tahu alasan sebenarnya jika Ye-in murid beasiswa yang nyaris miskin. Ada yang mendengar omongan Ye-in saat bersama wali kelas. Dua teman itu kesal dengan Ye-in yang tidak mengaku miskin tapi malah menjelekkan program KMA Bahasa tidak menarik. Ye-in seperti orang yang tidak tahu malu. Tapi kemudian murid lain datang dan bertanya ke Ye-in, apakah selama ini Ye-in berpura-pura miskin? Ye-in bingung. Ia ke toilet dan melihat Instagramnya, banyak notifikasi dan orang yang berkomentar iri karena menduga jika Ye-in adalah anak orang kaya yang bisa membeli tas edisi terbatas. Ye-in tidak mengerti, tapi seketika followers, jumlah like, dan komentar akun sosial medianya naik. Setelah itu teman yang lain minta penjelasan dari Ye-in secara langsung. Mereka ingin jujur apakah Ye-in dari keluarga kaya. Jadi pusat perhatian dan dikerumuni banyak orang membuat Ye-in sangat bingung. Sepulang sekolah, Ye-in jadi buru-buru ke tempatnya Nayeon yang belum pulang. Ye-in mengaku jika ia sengaja datang lebih awal untuk mempersiapkan materi pelajaran. Dan di kamarnya Nayeon, Ye-in langsung mendekat ke lemari berisi barang-barang mahal. Bahkan jika diberi kesempatan untuk memilih, semua orang pasti akan memilih menjadi kaya daripada miskin. Sebelumnya, Ye-in yakin teman-temannya tidak akan tahu yang sebenarnya. Jadi Ye-in mengaku jika ia memang dari keluarga kaya. Lanjut ke episode 2, para pembuli di SMA Bangsawan menyudutkan 4 murid program penyetaraan dari keluarga biasa. Para pembuli ingin tahu siapa orang yang melapor ke komite anti perundungan. Para pembuli bertingkah seperti itu karena Jenna yang memerintahkannya. Tapi murid miskin tidak ada yang mengatakan apa-apa. Murid pria lain bernama Doeon lalu pergi. Salah satu murid miskin kemudian kesal karena harus dirundung tanpa alasan. Ia tidak tahu salahnya. Pembuli lain jadi semakin emosi, tapi Jenna minta berhenti. Jenna seperti ratu di sekolah tersebut. Ia bisa memerintah sesukanya. Jenna menyuruh para pembuli untuk masuk ke kolam yang para pembuli tidak bisa membantah.
mereka menurut masuk kolam. Setelah itu Jenna bicara ke murid pria yang dirundung. Jenna memberitahu jika salah murid tersebut karena terlahir miskin. Sementara di sekolah, Hye-in didekati teman yang lain yang melihat foto kemewahan Hye-in di rumahnya Nayeon. Mereka sangat kagum dan ingin tahu lebih banyak, sampai mereka bingung mengapa Hye-in hanya mempostingnya di Instagram dan tidak membawanya ke sekolah. Hye-in jadi ingat cerita temannya tentang mahasiswi cantik bertubuh seksi yang pintar. Semua mata tertuju ke mahasiswi tersebut karena selalu memakai pakaian bermerek. Mengendarai mobil berbeda tiap hari membuat mereka yakin jika keluarganya kaya. Tapi si mahasiswi itu malah bilang jika tidak pernah mendapat uang saku dari keluarganya. Dan Hye-in mengikuti jejak yang sama, mengaku tidak pernah mendapat uang saku dari orang tuanya. Selama ini, Hye-in bekerja paruh waktu untuk memenuhi hidupnya. Si teman semakin kagum, tapi teman lain yang mendengar bertanya bagaimana Hye-in bisa memiliki seluruh barang bermerek di Instagramnya. Karena tidak mungkin semua dibeli menggunakan hasil pekerjaan paruh waktu. Hye-in ingat cerita temannya tadi soal mahasiswi itu yang sempat ditanya hal serupa. Si mahasiswi itu bilang jika memang seharusnya orang tua harus memberikannya makan, pakaian, dan tempat tinggal. Kecuali itu, ia harus mencari uang sendiri untuk menafkahi diri. Hye-in lagi-lagi meniru omongan tersebut, membuat si teman semakin kagum. Hye-in melanjutkan jika barang tersebut milik orang tuanya, jadi tidak pernah ia bawa atau pamerkan. Temannya Hye-in jadi semakin menyanjung Hye-in. Selain pintar, Hye-in juga bisa menafkahi diri sendiri. Si teman jadi menyarankan Hye-in untuk memperbanyak follower. Setidaknya, jika ada 10.000 pengikut, Hye-in bisa mendapatkan tawaran endorsement. Dari pengalaman yang si teman dengar, setiap bulan endorsement bisa menghasilkan 3.000 atau 4.000 dolar. Hye-in jadi senang. Sementara di sekolah bangsawan, guru bahasa Inggris menyadari jika Jenna tertidur di kelasnya. Tapi semua orang tidak mau membangunkan Jenna karena Jenna adalah anak tunggal dari orang kaya berpengaruh di Korea. Si guru agak kesal karena walaupun Jenna anak orang kaya, tapi ia tidak punya hak untuk tidur di kelasnya. Si guru jadi membangunkan Jenna dan bilang jika sebagai murid, mereka harus sopan santun dan menghormati guru, tidak peduli jika lahir dari keluarga kaya. Jenna tidak terima dinasehati dan malah menjelaskan ulang apa yang si guru tadi ajarkan dengan pelafalan bahasa Inggris yang lebih baik. Jenna menyinggung si guru yang juga guru kontrak baru. Jenna minta si guru tahu diri dan tidak mengajarinya soal sopan santun. Jenna kembali tidur. Hye-in juga sepulang sekolah datang ke rumah Nayeon lebih awal. Ibunya Nayeon sempat bingung, tapi asisten rumah tangga menjelaskan jika Hye-in lebih sering datang awal akhir-akhir ini untuk menyiapkan materi pelajaran. Si ibu jadi semakin senang dan kemudian izin pergi. Di ruangannya Nayeon, Hye-in mulai mencoba barang-barang lain milik Nayeon, memfotonya dan mengunggahnya di Instagram. Hye-in punya tujuan untuk mendapat lebih banyak pengikut Instagram agar bisa menerima tawaran endorsement. Tapi Hye-in merasa jika yang difotonya selalu hal yang sama, sehingga followersnya tidak lagi bertambah. Sehingga Hye-in punya ide dan mengecek rumah Nayeon lebih lanjut. Ia menemukan lemari besar memajang banyak pakaian mahal lainnya. Hye-in tertegun sampai melihat ada kalung mahal memikat matanya. Tapi asisten rumah bingung dengan apa yang Hye-in lakukan. Hye-in jadi beralasan jika ia ingin ke toilet, tapi tak sengaja melihat lemari yang sangat keren. Si asisten pun hampir salah paham dan mempersilahkan Hye-in melihat lagi. Hye-in kemudian mengembalikan kalung dan tak sengaja melihat pakaian seragam sekolah bangsawan. Sekolah yang isinya murid-murid kaya raya. Hye-in jadi punya ide dan bertanya ke asisten rumah soal seragam milik Nayeon di SMA bangsawan, padahal Nayeon masih SMP. Si asisten pun bilang jika ibunya Nayeon memesan seragam lebih dulu karena tidak sabar. Si asisten bahkan yakin jika Nayeon akan lulus di SMA bangsawan karena harta dan relasi yang dimiliki orang tuanya. Dan kemudian, Hye-in diam-diam membawa seragam tersebut ke kamarnya Nayeon. Ia mencobanya walau cukup sempit. Setelah itu Hye-in memfoto dirinya dan diupload ke Instagram. Tapi kemudian Hye-in tertegun akan dirinya sendiri. Ia merasa Nayeon adalah anak yang beruntung berbeda dengan dirinya. Hingga suara Nayeon terdengar membuat Hye-in panik dan mencoba melepaskan seragamnya. Nayeon pulang lebih awal karena ingin mencoba seragam barunya saat akan bersekolah di SMA bangsawan nanti. Tapi Nayeon tidak menemukannya dan agak kecewa kembali ke kamar. Hye-in yang tidak punya waktu jadi bersembunyi. Nayeon masih kesal karena belum berhasil menemukan seragam barunya. Saat ingin keluar kamar, ia mendengar suara ponsel Hye-in. Karena penasaran, Nayeon pun mengecek ponselnya Hye-in dan menemukan banyak notifikasi dari Instagramnya. Memeriksa lebih lanjut, Nayeon sangat tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya. Hye-in selama ini berfoto di rumahnya dan mengakui semua yang diposting adalah miliknya. Nayeon benar-benar emosi.
Hyein lalu muncul dan tidak bisa mengelak lagi. Nayeon akhirnya tahu jika Hyein masih murid SMA yang mengaku mahasiswi menggunakan kartu pelajar milik temannya. Hyein mengaku tidak bermaksud buruk dengan memakai barang milik Nayeon dan diunggah ke Instagram. Dan Nayeon juga tidak mempedulikannya. Lagi pula Hyein sudah berbuat kejahatan dengan memalsukan catatan akademisnya. Ibunya pasti akan menuntut jika tahu, dan Hyein mohon agar tidak diberitahu ke si ibu. Hyein akan mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Nayeon pun setuju, namun Nayeon tidak mau Hyein berhenti. Sebagai gantinya, Hyein harus melakukan apa yang ia inginkan sebagai penebusan karena telah membohonginya. Malamnya saat kerja, Hyein tampak sangat tak tenang dan ingin cepat-cepat selesai, karena di sela-sela kerjanya, ia harus menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah milik Nayeon. Teman mahasiswinya bahkan ikut membantu. Si teman bahkan bingung mengapa Hyein tiba-tiba jadi anak yang berpura-pura kaya, karena sebelumnya cita-citanya hanya ingin menjadi PNS. Hyein yakin jika saat itu sempat kehilangan akal. Awalnya Hyein tidak ingin merasa malu karena miskin, tapi Hyein benci jika harus dipermalukan di depan orang lain. Hingga kemudian saat mencicipi jadi orang yang pura-pura kaya, Hyein seperti menikmatinya, walau di kenyataannya mustahil untuk dicapai. Tapi setidaknya, Hyein bisa menjadi orang kaya di media sosial. Dan ketahuan oleh Nayeon malah membuat Hyein semakin kesal. Karena di hari-hari lain, Hyein dijadikan asisten pribadi dan harus menemani Nayeon dan temannya. Hyein harus menuruti apa yang Nayeon perintah dan inginkan. Hyein jelas kesal, tapi demi Nayeon tidak melapor ke si ibu, Hyein hanya bisa pasrah. Sampai Hyein disibukkan juga dengan ujian tengah semester yang akan berlangsung. Saat ingin pulang, Nayeon menyodorkan pekerjaan rumah dari sekolah. Tapi karena PR itu milik teman-temannya Nayeon, Hyein jelas protes. Nayeon jadi mengancam akan melapor ke ibunya. Hyein menahan emosi, ujiannya akan datang, dan Hyein tidak bisa belajar karena Nayeon. Nayeon juga bilang jika ia akan ujian wawancara masuk SMA bangsawan, dan setelah itu, Hyein tidak akan lagi dibutuhkan. Hyein pun jadi akan membiarkan pekerjaan rumah itu dikerjakannya untuk terakhir kali. Hyein lalu pergi. Hari ujian pun tiba. Hyein yang sedang belajar di kelas dan ingin menyerahkan ponselnya, mendapat panggilan dari Nayeon yang membuat Hyein akhirnya terpaksa mengangkatnya. Nayeon kesal karena Hyein mengangkat panggilannya cukup lama. Nayeon lalu menangisi naskah wawancaranya yang tertinggal di rumah dan minta Hyein mengambilkannya untuknya. Nayeon tidak bisa menghubungi si ibu yang sibuk kerja, asisten rumah yang mengambil cuti, dan supir yang tidak mengerti naskah wawancaranya. Hyein bingung, Nayeon menangis dan mengancam akan bunuh diri jika gagal masuk SMA bangsawan. Nayeon juga akan mengungkap semua kebohongan Hyein kepada ibunya. Hyein akhirnya memutuskan ke rumahnya Nayeon dengan sangat terpaksa dan mencari naskah wawancara. Dan setelah berhasil ketemu, Hyein ke sekolah bangsawan. Tapi rupanya Nayeon hanya mempermainkan Hyein dan cerita ke teman-temannya jika Hyein pasti akan menuruti karena tidak punya harga diri. Teman yang lain sempat bingung dengan kelakuan jahatnya Nayeon, karena hari itu Hyein ada ujian, apalagi Hyein sangat miskin. Tapi Nayeon tidak peduli, tidak ada yang menyuruh Hyein terlahir miskin. Setidaknya, Hyein bisa mengunjungi sekolah bangsawan berkat dirinya. Dan Hyein mendengar semua omongan Nayeon yang tertawa senang. Nayeon dan teman-temannya sepakat bilang jika Hyein anak SMA yang malang yang mau menurutinya datang. Hyein protes karena Nayeon tadi bilang mendesak. Nayeon lalu mengambil naskahnya dan bisa tertawa senang berkat Hyein. Nayeon lalu pura-pura sedih karena mereka akan berpisah saat ia jadi murid SMA bangsawan nanti. Ia berjanji akan memuji Hyein di depan ibunya. Nayeon lalu pergi dan membuang naskah wawancara pemberian Hyein. Jelas saja Hyein kesal. Wali kelas marah ke Hyein karena tidak ikut ujian dan tidak memberitahu izin apa-apa. Dan parahnya tidak ada ujian ulang, sehingga Hyein tidak bisa melakukan apa-apa. Hyein jadi ingat segala omongan tentang menjadi orang miskin, tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Hyein kemudian menangis di toilet. Ia benar-benar kesal dan sedih. Waktu tidak bisa lagi terulang. Dan saat ingin membasuh muka dengan rambut terurai, murid dari SMA bangsawan lalu meminjamkan gelangnya untuk menguncut rambut. Hyein pun menyadari jika nama mereka hampir mirip. Setelah Hyein membasuh wajahnya dan mengembalikan gelang, Hyein melihat tempelan kertas di punggung siswi tersebut. Bertuliskan, "Maaf karena aku miskin." Hyein jelas makin tidak terima. Tidak ada orang di dunia yang mau terlahir miskin. Sementara Nayeon sekarang menjalani tesnya di hadapan para penguji. Tapi terhenti saat Hyein muncul membawa ember. Hyein langsung mendekat ke Nayeon dan kemudian menyiramnya dengan air. Hyein tidak peduli dengan impiannya Nayeon, karena yang perlu Nayeon perbaiki adalah kepribadiannya. Lanjut ke episode 3, saat murid miskin dirundung dan ditanya siapa yang melapor ke komite anti kekerasan, murid pria bernama Doeon pergi.
Setelah itu, murid pria yang dirundung dan protes mengemasi barang-barangnya. Murid kaya lainnya mengamati dan menyalahkan si murid pria karena beraninya mengadu kepada guru. Para murid kaya di dekat sana bicara cukup keras sampai di telinganya, tapi tak ia pedulikan. Mereka bilang jika orang miskin suka gratisan, tidak tahu diuntung padahal diterima di sekolah bangsawan. Tapi mereka salut dengan murid pria itu yang berani keluar sekolah karena takut jika ayahnya akan kehilangan pekerjaan. Si pria tetap diam walau sangat direndahkan. Murid wanita lain dari jauh bingung mengapa terlahir miskin membuatnya bersalah. Itu yang Jenna sebelumnya katakan di kolam. Si murid pria yang ingin pergi ditahan murid wanita yang tadi dirundung juga. Si murid pria merasa terhormat karena murid wanita itu mau mengantarkannya pergi. Selama ini, ia merasa tidak memiliki teman di sekolah itu. Si murid wanita bingung mengapa si murid pria mau keluar sekolah, padahal bukan si murid pria yang melapor ke komite anti perundungan. Si murid pria pun mengatakan jika tidak akan ada yang berubah walaupun pelakunya orang lain. Si murid pria pergi, dan si murid wanita menghubungi komite anti kekerasan dan cukup kecewa, karena ialah yang melapor dan menunjukkan bukti yang lebih dari cukup, tapi perundungnya belum dihukum. Pihak komite anti kekerasan malah bilang jika insiden perundungannya tidak terlalu parah. Di sekolah bangsawan itu, ia melihat seluruh daftar siswa yang berdonasi. Donasi lebih dari $5 juta namanya kan sangat besar dan hanya 4 murid yang bisa di posisi itu. Mereka dijuluki sebagai kasta berlian, sementara murid kaya lain yang menyumbangkan di bawah $5 juta masuk ke dalam kasta emas. Dan murid program penyetaraan yang tidak menyumbang harta apapun, namanya tidak tercatat. Murid wanita penyetaraan itu yang membantu Hye-in meminjamkan gelangnya. Ia menyadari jika namanya dan Hye-in mirip. Dan Hye-in juga menyadari kertas di belakang murid tersebut dan kesal. Hye-in kemudian menjelajah sekolah bangsawan tersebut dan kebetulan berpapasan dengan Jenna. Hye-in bertanya tempat wawancara pelamar, tapi Jenna dengan ketus malah bertanya balik mengapa menanyainya dan apakah Hye-in tidak tahu siapa dirinya. Jenna tidak menjawab dan pergi. Hye-in makin kesal dengan Jenna yang bisa seenaknya. Di rooftop, Do-eun mengepakkan kedua tangannya dan murid lain bernama So-mang datang tiba-tiba membahas soal murid penyetaraan yang kebanyakan depresi karena memulai hidup di tingkat maksimal. Do-eun bingung dan So-mang juga hanya sekedar basa-basi lalu mengeluarkan rokoknya. Menawari Do-eun merokok, tapi Do-eun malah melaporkan So-mang yang mendapat tugas sukarelawan merokok di rooftop. Do-eun pergi dan So-mang jelas kesal. Setelah itu So-mang kembali bekerja sebagai murid sukarela yang membantu murid-murid SMP yang akan masuk SMA bangsawan. Tapi sejujurnya, So-mang tidak menikmati tugas tersebut karena ia dipaksa jadi sukarelawan sebagai bentuk hukuman. Teman sukarelawan lainnya jadi protes, membuat mereka terlibat perdebatan kecil. Sampai konflik pun mereda saat Hye-in datang dengan ember berisi air dan ingin tahu lokasi wawancara pelamar SMP diadakan. Setelah diberitahu, Hye-in langsung pergi lagi. So-mang dan temannya jadi semakin bingung. Sekarang, Hye-in menyiram Nayeon tepat saat Nayeon sedang melakukan wawancaranya. Hye-in tidak peduli dengan impiannya Nayeon, karena yang harusnya Nayeon pedulikan adalah kepribadian buruknya. Nayeon menangis dan akan memberitahu ibunya. Singkatnya ibunya Nayeon didatangkan dan sangat marah ke Hye-in. Semua kebohongan Hye-in selama ini terkuak. Si ibu tidak akan memaafkan Hye-in. Tapi Hye-in tidak peduli dan malah bertanya balik apakah si ibu sudah selesai memarahinya. Membuat si ibu semakin kesal dan penguji lalu keluar ruangan. Mereka menyalahkan Nayeon yang membuat tempat wawancara berantakan dan minta agar ibunya Nayeon tidak membuat keributan lagi di dalam gedung. Si ibu jadi mencoba menjelaskan dan yakin ada kesalahpahaman. Nayeon adalah korban yang tidak bersalah. Hye-in adalah biang kerok dari kekacauan yang terjadi. Tapi direktur sekolah menegaskan jika mereka tidak mengizinkan apapun bentuk pertengkaran, apalagi di depan banyak orang. Dan yang terjadi selama wawancara tadi akan menentukan apakah Nayeon bisa masuk sekolah mereka atau tidak. Direktur pergi. Si ibu jelas panik. Nayeon menangis lagi. Si ibu berjanji akan membuat hidup Hye-in hancur dengan semua koneksinya. Setelah itu mereka pergi. Di sekolah, Hye-in justru akan dikeluarkan dari sekolah yang membuat Hye-in sendiri bingung karena alasannya adalah pemalsuan dokumen resmi padahal sama sekali tidak ada hubungannya dengan sekolah. Wali kelas makin kesal karena ulahnya Hye-in pihak sekolah ditelepon banyak orang dan nama baik sekolah jadi tercoreng. Hye-in lalu minta maaf dan setelah Hye-in terbukti mencuri barang milik Nayeon, Hye-in baru akan dikeluarkan. Hye-in semakin tidak mengerti karena ia tidak mencuri apapun. Yang wali kelas bilang jika pihak Nayeon punya bukti foto di Instagram. Hye-in kembali ke kelas dan jadi bahan omongan. Keadaan terbalik padanya, tak ada yang mau mendekatinya lagi. Semua orang mengucilkannya dan menggunjingkannya terang-terangan. Sementara sepasang temannya Jenna yang pacaran melihat Instagram dan menemukan foto Hye-in menggunakan seragam sekolah mereka. Padahal mereka tidak pernah melihat Hye-in sebelumnya. Dan dari foto yang ada, Hye-in pasti bukan orang biasa. Atau semua itu palsu. Jika palsu,
Jenna pasti akan sangat senang mempermainkannya karena Jenna benci orang miskin. Jenna lalu datang dan melanjutkan jika ia tidak membenci orang miskin, ia hanya jijik karena orang kaya sungguhan tidak mau repot-repot pamer. Jenna lalu ingin melihat wajah orang tersebut, tapi Instagramnya Hye-in jadi tiba-tiba tidak aktif. Di sekolahnya Hye-in, ia masih menjadi topik utama pembicaraan seluruh orang, si miskin yang tidak tahu malu. Hye-in lalu mendapat gumpalan kertas bertuliskan palsu. Kemudian Nayeon menghubungi dan akan memastikan jika orang yang meminjamkan Hye-in kartu pelajar akan ikut dituntut juga. Bahkan jika Hye-in membayar uang damai, semua itu tidak akan mencukupi karena Hye-in orang miskin. Hye-in lalu ingin pergi dan sempat ditahan teman yang lain. Ia ingin Hye-in minta maaf, membuat Hye-in bingung. Hye-in jadi bilang jika ia telah melakukan dosa besar dengan pura-pura menjadi kaya, lalu pergi. Si teman kelas jadi kesal dengan sikap Hye-in. Hye-in juga akhirnya memberanikan diri menemui direktur sekolah bangsawan. Hye-in minta maaf atas keributan yang terjadi saat penerimaan murid yang lalu. Si direktur merasa kasus itu sudah berlalu. Lagi pula seharusnya Hye-in minta maaf kepada Nayeon dan keluarga. Hye-in jadi minta agar direktur mempertimbangkan kembali Nayeon diterima di SMA bangsawan. Bahkan jika Hye-in minta maaf ke Nayeon dan keluarga, tidak akan mungkin memaafkannya. Hye-in mengakui perbuatannya salah, tapi ia mengaku jika anak baik, pintar, dan catatan sekolahnya bersih. Tapi sekarang Hye-in harus dikeluarkan dari sekolah, dituduh pencuri, dan temannya yang tidak bersalah dituntut karenanya. Hye-in merasa hukumannya terlalu berat. Hye-in memohon agar setidaknya direktur bisa memberinya kelonggaran. Direktur jadi bingung mengapa ia harus membantu murid miskin, karena jika direktur memperbolehkan Nayeon masuk ke sekolah mereka, justru mereka akan sangat untung puluhan ribu dolar. Namun jika Hye-in memang pintar, Hye-in harusnya tahu mengapa mereka menolak Nayeon. Tindakan yang dilakukan Nayeon dan ibunya disaksikan banyak mata, dan jika mereka membiarkan Nayeon bersekolah di sana, artinya nama baik sekolah akan hancur. Banyak orang kaya yang akhirnya memutuskan tidak jadi ke sekolah mereka. Apapun yang Hye-in coba lakukan tidak akan mengubah hasil apa-apa. Direktur lalu menyuruh Hye-in pergi. Hye-in jadi izin ke toilet lebih dulu. Di waktu yang sama, So-mang merokok di toilet dan panik mendengar seseorang masuk. So-mang menyembunyikan rokoknya, sementara Hye-in yang masuk toilet sangat kesal karena merasa hidupnya sangat tidak adil. Hye-in lalu menangis, dan So-mang jadi semakin bingung. Hye-in berada di toilet sangat lama. So-mang kemudian mencoba untuk pergi diam-diam dari tempat itu. Hanya saja Hye-in menyadari keberadaan pria dan langsung menghentikannya. Hye-in menduga jika So-mang adalah pria mesum, Hye-in akan melaporkan polisi yang So-mang cegah. Ia mengaku hanya merokok di tempat itu. Hye-in semakin tidak percaya mengapa So-mang harus merokok padahal masih pelajar dan lagi di toilet wanita. So-mang jadi menjelaskan jika toilet wanita itu sudah tidak lagi digunakan karena tahun lalu ada siswi yang melahirkan di toilet. Jadi banyak orang yang tidak mau menggunakannya lagi. So-mang kesal, jika bukan karena Doeon, ia pasti bisa merokok di rooftop. Toilet wanita itu adalah pilihan terakhirnya. Hye-in jadi minta maaf, dan So-mang lalu menyadari jika Hye-in adalah murid dari sekolah lain, yang setelah diingat, Hye-in adalah gadis ember waktu itu. So-mang semakin ingin tahu apa yang Hye-in lakukan dengan ember di hari wawancara. Hye-in pun bilang jika ember itu dipakai untuk menghancurkan hidupnya. Setelah itu, Hye-in pulang dan mengembalikan kartu akses sekolah. Dan saat malamnya, Hye-in melompat pagar. So-mang membantu masuk. Urusan mereka sekarang beres. So-mang bisa merokok lagi. So-mang lalu menunjukkan mobil milik direktur SMA bangsawan. So-mang sempat ragu apakah direktur akan mengubah pikirannya jika Hye-in memohon lagi. Tapi Hye-in juga tidak mau diam saja dan melihat hidupnya hancur. So-mang kemudian pergi dan akan merokok lagi. Sementara Hye-in mengamati mobil milik direktur sekolah yang tak kunjung keluar. So-mang ingat jika direktur punya mobil lain yang sering dinaiki dan lupa memberitahunya ke Hye-in. Di mana direktur sekarang pulang dengan mobil lain itu. Hye-in tidak menyadari kepergiannya. Hye-in masih terus menunggu sampai ketiduran. Hye-in kembali terbangun dan menyadari sekolah benar-benar sepi. Sudah jam 2 dini hari dan hanya menyisahkan mobil direktur. Hye-in lalu mendekat ke mobil tersebut dan tidak ada siapa-siapa. Melanjutkan beberapa langkah, seseorang terjatuh. Hye-in jelas kaget dan panik. Hye-in melihat ke atas dan mendapati ada orang lain di sana. Hye-in semakin tidak menyangka. Lanjut ke episode 4, direktur sekolah bangsawan mendapatkan informasi tentang insiden siswi yang jatuh dari rooftop. Siswi itu tidak mati, namun keadaannya sangat kritis. Si anak buah akan segera menghapus rekaman CCTV, dan sepertinya siswi itu melompat karena orang lain. Dan karena murid itu adalah salah satu program penyetaraan dari masyarakat biasa, jadi menurut direktur tidak akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Direktur akan membuat skenario, tidak boleh ada yang tahu kejadian sebenarnya malam itu.
murid yang jatuh karena mencoba bunuh diri akibat stres terkait akademik. Korea terlalu banyak berita tentang murid yang stres, sehingga murid mereka tidak akan menjadi berita utama. Namun si anak buah menyebutkan jika ada saksi, dan direktur pun akan mengurusnya. Jadi saat itu, Yein sangat panik mengetahui yang terjatuh adalah murid yang namanya sama dengannya. Sekarang ia menjelaskan kepada polisi dengan sangat ketakutan, hingga kemudian Yein terbangun di bis. Hari sudah terang, dan Yein pulang ke rumah. Namun di depan rumah sudah ada ibunya Nayeon yang bingung. Yein seperti tidak ke sekolah. Yein jadi bilang jika ia semalaman ke rumah sakit, tapi itu bukan urusan ibunya Nayeon. Yein mempertanyakan kedatangan si ibu, yang rupanya ingin tahu bagaimana direktur sekolah bangsawan memihak Yein. Padahal Yein sama sekali tidak punya harta yang banyak dan koneksi. Dan selama Yein setuju dengan tawaran direktur, Nayeon jadi punya kesempatan untuk sekolah di sekolah bangsawan. Yein bingung, ibunya Nayeon melanjutkan jika tuntutannya sudah ia cabut dan akan memberitahu ke sekolah lama jika mereka hanya salah paham. Bahkan ibunya Nayeon memberikan bingkisan, selama Nayeon bisa masuk sekolah bangsawan, ia tidak akan lagi berkonflik dengan Yein. Jadi ia minta kerja samanya Yein. Yein masih tidak mengerti. Saat masuk rumah, ayahnya yang tidak kerja marah karena Yein baru pulang. Yein mengaku jika ia menginap di rumah temannya saat kerja kelompok. Si ayah masih ingin tahu siapa wanita di depan rumah dan apa yang Yein bawa, tapi Yein tidak menjelaskan. Ia mengantuk dan lelah. Si ayah masih kesal karena semalaman Yein tidak bisa dihubungi. Yein yang tidak mau diomeli jadi bilang jika keluarga mereka miskin dan tidak punya banyak koneksi. Jika terlibat masalah, Yein mencoba memperbaikinya sendiri. Yein minta si ayah tidak mencampuri urusannya. Si ayah tidak bisa berkata lagi, dan Yein saat mengaktifkan ponselnya kembali, banyak notifikasi muncul. Salah satunya adalah pesan dari direktur sekolah bangsawan, menjanjikan jika hidup Yein yang susah akan menjadi lebih baik. Direktur minta Yein menghubunginya saat membaca pesan tersebut. Yein jadi sangat bingung, ia kemudian menghubungi direktur sekolah bangsawan. Mereka ngobrol banyak di telepon tersebut. Sementara teman pria murid yang di rumah sakit cukup sedih dan bicara dengan si ibu. Menurut pihak sekolah, anaknya mencoba bunuh diri karena tekanan akademis. Tapi ada teman lain yang mengunjungi si anak sebelumnya, yang membuat si ibu tetap kuat dan bersyukur. Teman pria ini agak bingung karena tahu jika murid yang miskin akan susah mencari teman di sekolah bangsawan. Tapi si ibu menyebutkan jika yang datang tadi adalah teman dekat anaknya. Di sekolah, Doon melihat garis polisi tempat murid yang terjatuh. Kemudian Somang membawa murid baru berkeliling dan memperkenalkan tata letak seluruh gedung. Tapi ia tahu jika hal tersebut tidak berguna. Somang jadi memberikan informasi yang lebih berguna agar murid baru itu bisa bertahan lama di sekolah bangsawan. Kekayaan orang tua menentukan strata murid tersebut, jadi tidak menyadari posisi akan sulit diterima di sekolah itu. Dan orang dengan kedudukan tertinggi adalah Jena, karena memberikan donasi terbanyak di sekolah. Jena ada di grup berlian, jadi orang kaya lainnya yang hanya ada di grup emas akan tunduk padanya. Somang menasihati murid baru agar tidak terjatuh seperti murid sebelumnya. Si murid baru mengaku ayahnya adalah direktur klinik bedah plastik, tapi menurut Somang, murid tersebut akan cukup kesulitan bertahan. Sementara direktur sekolah bangsawan dan jajarannya membahas tentang departemen pendidikan yang ingin sekolah bangsawan menerima lebih banyak murid dari masyarakat biasa. Di hadapan mereka ada seseorang pria yang dibuli, tapi direktur mengenali orang tua pembuli dan lalu berlalu begitu saja. Mereka membuli lagi. Sementara Doon mendapati kertas kandidat pendidikan setara yang terjatuh. Di kelas lain, saat guru menerangkan tentang pencegahan bunuh diri atas kejadian yang baru terjadi, tak ada satupun murid yang memperhatikan. Jena berterus terang jika kejadian murid yang jatuh itu sudah cukup meyakinkan mereka untuk tidak bunuh diri. Jadi seharusnya tidak perlu belajar lagi. Jena pergi. Sementara di sekolahnya Yein, ia jadi pusat pembicaraan. Tapi Yein bodoh amat dan mengemasi barang-barangnya. Ingin pergi, tapi teman yang lain masih mengungkit kesalahan Yein menjadi orang kaya padahal miskin. Namun Yein tidak peduli dan pergi. Sampai murid lain datang dan mendapat informasi jika Yein pindah ke sekolah bangsawan membuat mereka semua tidak menyangka. Mereka jadi semakin iri dengan Yein yang kini pulang seorang diri. Yein juga berhenti kerja di minimarket. Temannya sudah tahu Yein pindah. Yein menjelaskan lebih lanjut tentang program sekolah bangsawan yang sangat lengkap, mulai tunjangan sampai fasilitas yang mewah. Pertama kali Yein menginjakan kaki di sana, ia sangat kagum. Dengan pindah ke sekolah itu, jadi keuntungan dan kesempatannya untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Si teman jadi ingin tahu lebih lanjut kesepakatan apa yang Yein dan direktur sekolah bangsawan miliki, sehingga Yein bisa mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup itu. Tapi Yein tidak bisa menjelaskan. Ia mengaku mengeluarkan seluruh uang tabungannya untuk sekolah di sana.
Yein lalu mengalihkan pembicaraan dan mengajak makan. Hari berikutnya, pihak sekolah memberikan seragam baru untuk Yein. Sekarang, Yein pun resmi menjadi murid SMA bangsawan. Dengan seragamnya, ia mencari sepatu yang harganya mahal sama seperti milik Nayeon dulu. Dari uang hasil tabungannya, Yein langsung membeli sepatu tersebut. Walau masih berpikir panjang setelah membeli karena menghabiskan uang yang sangat banyak, tapi Yein merasa pantas mengenakan sepatu itu sesuai dengan seragam mewahnya. Setelah itu, Yein melihat-lihat lebih lanjut, menjelajah mall, dan mencoba berbagai pakaian walau tidak ada niatan untuk membeli. Seragam dari sekolah bangsawan menjadi kelebihannya karena dikira orang kaya. Tapi rupanya ada orang yang mengamati dari jauh. Dan saat Yein ingin pergi, orang tersebut bertabrakan dengan Yein, menjatuhkan minumannya. Tapi orang itu langsung pergi. Yein benar-benar kesal dan jadinya ke toilet, memeriksa sepatu baru mahalnya yang untung baik-baik saja. Namun kemudian Yein menyadari ada catatan tertulis jika Yein tampak keren memakai seragam dari hasil membunuh orang. Yein jelas kaget, orang yang ditabraknya tadi tahu sesuatu, tapi Yein tidak tahu siapa yang ditabrak. Ia mencari keluar dan sudah kehilangan jejak orang yang tadi ditabraknya. Sampai Yein ingat jika sepatunya masih di toilet, tapi sepatu itu sekarang sudah hilang, membuat Yein semakin bingung. Hingga seseorang keluar dari bilik toilet menggunakan sepatu yang mirip dengan miliknya tadi. Yein menduga orang tersebut mencuri sepatunya. Orang itu adalah Jena, yang langsung Yein tegur. Yein ingin sepatunya kembali. Mengetahui Yein menggunakan seragam sekolah bangsawan, Jena protes karena Yein tidak tahu diri dan berani kepadanya. Tapi Yein tidak mengerti dan juga tidak peduli. Jena membiarkan Yein lepas karena hari itu adalah hari buruknya. Jena memperingati agar jangan sampai mereka bertemu di sekolah. Jena ingin pergi dan Yein semakin kesal. Ia jadi akan menghajar Jena. Sementara itu, teman pria murid yang jatuh bertanya ke si ibu tentang murid lain yang sebelumnya datang. Si ibu tahu namanya, membuat si teman sangat tidak menyangka. Lanjut ke episode 5. Dulu, Yein dan teman-teman sekolah lamanya sering membahas tentang remaja paling berpengaruh di Korea. Salah satunya adalah Jena, putri tunggal dari perusahaan terbesar di Korea. Yein dan teman-teman iri dengan kehidupan Jena yang sepertinya tidak memiliki kekurangan apapun. Jena yang membeli sepatu cukup kesal setelah melihat guru wanita yang menyapanya. Jena tidak terima jika berada di satu tempat yang sama dengan si guru yang ia sebut sebagai gelandangan. Jena jadi ingin pulang duluan, si guru menahannya. Nah, si guru ini rupanya ibu tirinya Jena. Jena jelas tidak terima karena mengira jika si guru merayu ayahnya agar bisa hidup seperti orang kaya. Tapi si guru sama sekali tidak merasa bersalah kepada ibunya Jena, karena hubungan ayah dan ibunya Jena sudah berpisah. Si guru juga tidak tertarik dengan uang si ayah. Ia mencintai ayahnya Jena apa adanya. Tapi Jena tetap yakin si guru mendekati ayahnya karena harta. Jena menganggap si guru seperti hama dan lalu pergi. Kemudian Jena mendapat telepon dari ayahnya. Si guru pasti mengadukannya lagi. Tapi Jena menolak panggilan tersebut. Asistennya bahkan dihubungi membuat Jena kesal dan pergi sendiri. Jena menuju toilet dan menangis. Setelah mereda, ia pergi dan malah bertemu dengan Yein yang menuduhnya sebagai pencuri sepatu. Melihat Yein mengenakan seragam sekolah bangsawan, Jena kesal karena Yein tidak mengenalinya. Tapi karena hari Jena sedang buruk, Jena akan mengabaikan Yein. Jangan sampai mereka bertemu di sekolah. Namun saat ingin pergi, Yein malah menghajar Jena. Yein sama sekali tidak takut dengan Jena. Perkelahian terjadi dan Yein mengambil paksa sepatu yang Jena kenakan. Yein menyebut Jena sebagai pencuri. Sementara Doeun sekarang masuk ke ruangan ayahnya dan menemukan dokumen milik Yein. Doeun tidak mengerti. Saat keluar, si ayah muncul dan Doeun beralasan jika mencari buku untuk dibaca. Si ayah membahas soal Somang yang menurut ayahnya sulit dikendalikan. Ayah minta Doeun bijaksana dalam bergaul. Tidak semua orang bisa dianggap teman. Doeun rupanya sudah memfoto dokumen milik Yein. Sedangkan Somang sekarang datang ke klub. Pihak keamanan klub bahkan yakin jika Somang sedang dihukum oleh ayahnya yang pastor. Tapi Somang sudah mendapat hukumannya. Sekarang, ia akan bersenang-senang. Yein juga datang lagi ke toko sepatu dan minta kotak sepatu karena miliknya hilang. Tapi permintaan tersebut ditolak karena takutnya disalahgunakan oleh orang lain untuk menjualnya di toko online. Yein jadi pulang membawa sepatunya dengan plastik. Sedangkan Jena pulang dalam keadaan babak belur dan tanpa sepatu membuat asistennya khawatir. Esok harinya, Yein resmi menjadi murid sekolah bangsawan. Yein mencoba menikmati kemewahan dan mengamati aktivitas para murid yang melakukan kegiatan orang-orang kaya. Yein tidak tahu harus iri atau apa. Dunianya sangat kecil, berbeda dengan murid lainnya. Sementara sepasang temannya Jena yang pacaran, si pria membelikan kalung yang bagus. Namun ia mencoba mencuri kesempatan yang jelas si wanita cegah. Si pria agak kecewa dan minta pernikahan mereka dipercepat.
Tapi si wanita tidak menjawab dan mereka berciuman. Di tengah kegiatan itu, Jenna masuk dengan kesal. Wajah babak belurnya membuat mereka bertanya. Jenna melanjutkan jika ada seseorang yang harus ditemukannya dan memastikan jika sekolah adalah tempat terburuk bagi orang tersebut. Yein kini mendapati kartu pelajar dan sangat senang. Saat ingin pergi, ia bertemu dengan Somang yang sangat tidak menyangka. Mereka jadi pergi bersama, tapi Yein tidak suka dipanggil wanita ember. Somang lalu menawarkan diri untuk mengajak Yein berkeliling karena ia adalah sukarelawan murid baru. Somang juga merasa bosan, tapi Yein menolak dengan alasan sudah melihat sebagian besar fasilitas sekolah seorang diri. Yein yang ingin pergi ditahan Somang yang tetap ingin menceritakan bagian menarik dari sekolah tersebut tentang sistem kasta. Tapi Doan muncul dan minta Somang agar tidak memaksa seseorang yang tidak tertarik. Yein dan Somang jelas bingung. Somang jadi menyudutkan Doan karena ialah yang memegang tangan Yein. Bahkan Yein tidak mengenalinya. Tapi Doan tetap kukuh akan berkenalan dengan Yein. Somang merasa Doan jadi bersikap seenaknya mentang-mentang ahli waris yayasan. Somang tetap ingin membawa Yein pergi, tapi Yein menolak dan malah ingin bersama dengan Doan. Mereka pergi, dan Somang semakin tidak mengerti, tapi ia merasa Yein cukup menyenangkan. Sementara Doan membawa Yein ke taman. Doan cukup erat memegang tangan Yein dan lalu memperkenalkan diri. Doan langsung memberikan nomor ponselnya dan minta dihubungi jika kehidupan sekolahnya Yein sulit. Setelah mendapat nomor ponsel, Doan pun pergi duluan. Yein sempat bingung karena Doan tidak menanyakan namanya, jadinya Yein berteriak. Menuju ke loker, Yein menyadari sepertinya Doan sudah punya pacar. Seseorang lalu menabraknya, tapi langsung minta maaf dan pergi, membuat Yein merasa dejavu. Setelah itu Yein mendatangi lokernya. Semua mata menatapnya membuat Yein merasa aneh, dan saat membuka lokernya, Yein kaget karena sepatunya yang sempat hilang ada di sana. Dengan tulisan, "Selamat datang di neraka." Yein sangat bingung, artinya sepatu yang ia ambil paksa dari Jenna bukanlah miliknya. Saat ingin masuk kelas, Yein sengaja disandung para murid pria. Mereka memastikan jika Yein adalah orang yang mereka cari, murid pindahan yang miskin. Yein bingung, murid lainnya semakin mengerumuninya dan ingin tahu alasan ratu mereka marah kepada Yein. Yein tidak mengerti, yang jelas ia sekarang dalam bahaya. Sehingga Yein berlari menghindari kejaran murid lain. Sepatu bagus itu menyulitkannya berlari, sampai akhirnya Yein ke ruangan direktur sekolah yang sangat bingung. Yein protes karena direktur menerimanya sekolah di sana setelah mengetahui jika para murid lain akan memperlakukannya seperti sampah karena dari program pendidikan setara. Direktur seolah-olah peduli dengan menyebutkan beasiswa, tapi tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sekolah sebenarnya. Yein minta pertanggungjawaban direktur. Ia mau sekolah di sana karena si direktur. Tapi direktur dengan santai membenarkan jika uang iuran sekolah tahunannya $100.000 dan banyak orang yang tidak bisa bersekolah di sana walaupun mereka ingin. Yein harusnya berterima kasih. Direktur ingat pembicaraan dulu melalui telepon tentang tawaran untuk Yein agar bisa mengubah hidup yang menyedihkan. Yein setuju setelah mau berkooperatif dan tidak akan membahayakan sekolah atas insiden murid yang terjatuh. Yein harus mengaku tidak melihat pelakunya. Dan jika Yein mau, direktur bisa mengembalikan Yein ke sekolah lamanya. Yein jelas tidak meminta itu. Yein hanya ingin direktur melakukan sesuatu. Direktur jadi mempertegas, setelah mendapat tawaran bersekolah dan menerima tunjangan beasiswa, Yein juga ingin direktur bertanggung jawab atas hubungan Yein di sekolah. Direktur hanya bisa melakukan dua hal untuk Yein, membiarkan masuk atau keluar. Sisanya diserahkan kepada Yein bagaimana menghadapi masalahnya sendiri. Apakah akan mengambil kesempatan atau kembali ke masa lalu yang menyedihkan. Setelah itu Yein jadi keluar melalui jendela, merasa sudah aman, tapi Jenna datang, mengaku jika ialah yang merancang penyambutan Yein sebagai murid baru tadi. Yein bahkan tidak menyangka jika Jenna adalah gadis gila di toilet kemarin yang sekolah di tempat itu juga. Yein masih tidak tahu siapa Jenna. Murid-murid yang lain berdatangan, mengerumuni Yein dan Jenna. Yein tidak bisa kabur, Jenna menahannya dan memperkenalkan diri. Yein sudah membuatnya kesal, jadi Jenna akan menghancurkan kehidupan Yein di sekolah. Yein pun sadar jika dulu ia dan teman-temannya pernah membahas soal remaja yang paling berpengaruh di Korea, dan teman-temannya menyebut Jenna. Yein sangat tidak menyangka jika orang yang dulu pernah ia bicarakan ada di hadapannya. Dan karena sudah kepalang basah, Yein yang hidupnya akan habis menghajar Jenna dan kemudian pergi. Sebagian murid mengejarnya, sebagian mendekat ke Jenna yang terluka. Lanjut ke episode 6, pelarian Yein berlanjut sampai akhirnya menemukan jalan buntu. Yein ditarik seseorang ke ruangan lain. Yein diselamatkan oleh murid wanita bernama Si-eun yang mengaku kebetulan melihat Yein melintas. Dan melihat kaki Yein tanpa sepatu, Si-eun jadi meminjamkan sepatunya. Walau kotor tapi lebih baik daripada tidak memakai sepatu. Yein jadi sangat berterima kasih.
Si-eun juga mengaku sudah tahu nama Hye-in karena menjadi perbincangan di situs komunitas sekolah. Akhirnya mereka ngobrol banyak. Hye-in pun jadi tahu dengan sistem kasta di sekolah tersebut. Uang dan status keluarga menentukan kedudukan mereka di sekolah. Dan Jena adalah kelompok berlian. Tak ada yang bisa melawan Jena dan rombongan berlian lainnya. Hye-in jadi merasa harinya sudah hancur karena sudah berurusan dengan Jena. Yang menurut Si-eun, walaupun Hye-in tidak bermasalah dengan Jena sebelumnya, Hye-in tetap akan dirundung anak yang lain. Hye-in pun berterima kasih lagi atas informasi tersebut. Menurutnya, hanya Si-eun murid paling waras yang ia temui di sekolah itu. Tapi Hye-in ingat ada murid lain, jadi sekarang Hye-in akan pergi dan tidak mau mempersulit Si-eun lagi. Hye-in juga berjanji akan mengembalikan sepatu itu saat mereka bertemu lagi. Di luar, para murid masih mencari Hye-in yang kini cukup bimbang untuk menghubungi Doeon. Tapi karena mustahil bisa menghindar, Hye-in pun mengirim pesan bantuan. Sampai murid-murid lain menyadari keberadaannya, mereka mengepung Hye-in lagi. Hye-in jadi merekam perbuatan teman-temannya dan akan mengunggahnya di internet. Tapi mereka semua tertawa karena ancaman Hye-in tidak berlaku untuk orang kaya dan orang tua yang punya pengaruh di Korea. Mereka mempersilahkan Hye-in merekam mereka agar bisa mendapat pelajaran bahwa hidup memang tidak adil. Mereka semakin mendekat dan Hye-in yang tidak punya pilihan melompat dan diselamatkan Doeon. Jarak jatuh dari lantai itu tidak membuat mereka celaka. Murid lain bingung mengapa Doeon membantu murid dari program pendidikan setara. Hye-in dan Doeon terpatung lama jadi pusat tontonan. Jena yang dalam perjalanan pulang jelas bingung mengapa Doeon membantu Hye-in. Setelah panggilan berakhir, Jena ingat perkataan ibu tiri dan murid yang dulu terjatuh. Mereka sama-sama tidak mengerti mengapa seolah-olah mereka yang salah. Setelah itu mobil putar balik dan Jena jelas bingung, tapi ayah rupanya mengganti lokasi tempat makannya. Jena lalu makan bersama ibu tiri dan ayahnya. Si ibu tiri yang mengkhawatirkan wajah Jena tidak Jena pedulikan dan malah bertanya keberadaan ibu kandungnya. Jena kesal karena pertemuan makan itu adalah pertemuan keluarga dan seharusnya tidak boleh sembarang orang asing ikut. Si ayah masih membela ibu tiri. Jena harus dekat dengan si ibu tiri yang jelas Jena tidak terima. Si ayah kesal dan si ibu tiri jadi akan menghentikan dan akan bicara baik-baik ke Jena. Tapi Jena melihat cincin mahal yang ibu tirinya gunakan. Si ibu tiri bilang jika ia sedang hamil dan Jena akan punya adik. Mereka akan jadi keluarga utuh dan tidak seharusnya saling membenci. Jena semakin tidak terima dan memutuskan pergi. Sementara Hye-in bersama Doeon yang memastikan jika Hye-in tidak terluka. Doeon lalu minta maaf atas perbuatan murid yang lain, membuat Hye-in bertanya mengapa harus Doeon yang minta maaf, padahal teman yang lain yang melakukannya. Doeon jadi memperkenalkan diri sebagai anak direktur sekolah, dan merasa perlu bertanggung jawab juga. Melihat luka di kaki Hye-in, Doeon segera mengobatinya. Hye-in terdiam lama, dan Doeon melanjutkan jika ia menyukai seorang murid yang namanya mirip Hye-in. Hye-in jadi ingat jika saat kecil dulu, ia dan temannya punya cita-cita yang berbeda. Temannya ingin menjadi Cinderella, sementara Hye-in ingin menjadi pengusaha kaya raya. Hye-in merendahkan cita-cita temannya karena menurutnya dengan menjadi pengusaha, ia bisa melakukan apapun yang ia mau. Dan Hye-in tersadar jika ia bodoh, karena jika menikahi seorang pangeran, otomatis akan membuatnya kaya. Sekarang, Hye-in malah merasa Doeon baru saja menyatakan perasaan cinta padanya. Hye-in jadi mau-mau saja menerima perasaan tersebut. Tapi Hye-in sadar jika yang dibicarakan Doeon adalah murid yang namanya mirip. Doeon ingin tahu siapa yang ingin membunuh murid tersebut. Doeon tahu Hye-in melihat seseorang yang mendorongnya malam itu. Tapi Hye-in tidak mau membahasnya dan bertanya apa yang akan Doeon lakukan jika Hye-in memberitahu apa yang ia tahu. Esok harinya, Doeon datang ke sekolah dengan mobil bersama dengan Hye-in. Murid lain jelas sangat tidak menyangka. Mereka bergandengan tangan semakin menjadi perbincangan. Hye-in sekarang tidak diganggu lagi. Sampai kemudian 3 murid mendekat dan ingin tahu apa yang terjadi dengan Doeon. Mereka tidak percaya Doeon dan Hye-in berpacaran karena Hye-in jelas-jelas bukan cewek cantik atau kaya. Membuat Hye-in kesal direndahkan dan membenarkan jika Doeon adalah pacarnya. Mereka semakin tidak menyangka. Doeon juga diinterogasi oleh temannya Jena yang kasta berlian. Mereka ingin tahu apakah Doeon benar-benar pacaran dengan Hye-in. Nah sebelumnya, saat Doeon bertanya siapa orang yang ingin membunuh murid yang terjatuh, Hye-in tersadar jika Doeon adalah pacar dari murid tersebut. Dari gelang yang pernah ia lihat, Hye-in jadi merasa Doeon sengaja mendekatinya karena suatu alasan. Doeon pun mengaku jika ia mendengar telepon ayahnya saat itu. Hye-in jadi menyuruh Doeon bertanya ke ayahnya. Ingin pergi, tapi Doeon bilang jika hanya Hye-in yang bisa mengatakan yang sebenarnya. Hye-in pun ingin tahu apa yang akan Doeon lakukan jika ia memberitahu. Doeon akan menuruti apa yang Hye-in inginkan, dan Hye-in akan memberitahu yang terjadi saat itu tergantung bagaimana Doeon bisa bersikap padanya. Sekarang Doeon mengaku berpacaran dengan Hye-in dan minta teman yang lain tidak menyusahkannya. Doeon lalu pergi, dan sepasang temannya Jena semakin tidak mengerti jalan pikirannya Doeon.
Sementara Hyein ditanya oleh Somang yang ingin tahu apa yang sudah Hyein lakukan selama 2 hari di sekolah. Somang mendengar Hyein berkonflik dengan Jaena dan sekarang berpacaran dengan Doeun. Tapi Hyein tidak mau membahasnya dan malah kesal dengan Somang yang sudah membuang waktunya hanya untuk membahas hal tersebut. Hyein pergi dan Somang jadi merasa Hyein semakin menarik. Saat kembali ke kelas, 3 murid yang sebelumnya merendahkan Hyein kini ingin berkenalan secara resmi karena Hyein sudah berpacaran dengan Doeun. Jadi mereka tidak akan menganggap Hyein sebagai musuh. Hyein pun juga tidak ingin mencari musuh. Mereka jadi ingin tahu lebih lanjut bagaimana Hyein dan Doeun bisa berpacaran. Mereka iri dengan Hyein dan minta tips serta triks agar bisa berkencan dengan kasta berlian. Hyein sedang tidak mau membahasnya dan mereka jadi menyarankan ngobrol di kesempatan lain. Kebetulan sebentar lagi akan ada pesta persaudaraan, hanya dihadiri oleh murid wanita dari keluarga kaya. Di sana mereka bisa bersosialisasi secara khusus. Hyein bingung mengapa ia harus datang ke pesta tersebut karena tidak memenuhi persyaratan. Mereka membenarkan jika murid dari program penyetaraan tidak akan mungkin bisa masuk pesta itu. Tapi Hyein sudah mengencani Doeun, salah satu kasta tertinggi di sekolah. Hyein jadi ragu dan sebenarnya tidak berniat untuk datang. Tapi saat cerita ke temannya, tentu saja si teman menyarankan Hyein untuk datang. Hyein merasa akan dipermalukan jika pergi. Tapi menurut si teman, sekarang adalah kesempatan bagus agar Hyein bisa menikmati bagaimana cara hidup anak-anak orang kaya. Dan dengan datang ke pesta tersebut, membuat Hyein berkesempatan menjalin relasi dengan anak dari keluarga kaya. Si teman cerita jika ia akan magang, namun bahkan untuk magang saja butuh koneksi. Hyein pun jadi tercerahkan, namun sayangnya ia tetap tidak akan pergi karena tidak punya gaun. Sampai mereka sadar jika Hyein punya orang kaya yang dikenali. Mereka lalu menemui Nayeon yang langsung mau meminjami Hyein gaunnya. Nayeon sempat bingung bagaimana Hyein bisa diundang pesta tersebut. Tapi karena pesta itu akan berguna saat ia menjadi murid SMA bangsawan nanti, Nayeon ingin tahu bagaimana keadaan pesta dan minta Hyein membuat laporan tentang acara tersebut dengan sangat detail. Hyein pun setuju. Nayeon sekalian minta agar gaunnya tetap bersih, jangan sampai kotor karena harganya $10.000. Malamnya, Hyein mendapat undangan untuk datang ke pesta. Hyein sudah meminjam gaun milik Nayeon. Sampai hari pesta pun tiba. Hyein sempat ragu apakah harus benar-benar datang atau tidak. Ia takut nantinya terintimidasi. Tapi si teman meyakinkan Hyein karena sekarang Hyein sudah tampil dengan sangat berkelas. Hyein seperti wanita kelas atas yang pertama diperkenalkan ke masyarakat seperti series Inggris yang ditontonnya. Walau Hyein orang biasa, tapi bisa masuk ke circle kelas atas dengan jalur pesta tersebut. Bahkan Cinderella pun pergi ke pesta sebelum bertemu dengan pangerannya. Walau di pesta kali itu tidak ada pria, tapi koneksi eksklusif Hyein nantinya akan mengubah Hyein seumur hidup. Hyein pun datang ke pesta. Banyak yang sudah datang dan Hyein lalu mengambil minuman. 3 pembuli mendekat membuat Hyein terjatuh dan berusaha agar tidak mengotori gaunnya. 3 pembuli itu mengejek Hyein yang terang-terangan mengambil minuman yang gratis. Kemudian wanita lain datang dan ingin membantu. Wanita itu temannya Jaena dan memberi selamat ke Hyein karena berpacaran dengan Doeun. Temannya Jaena ini tidak biasanya datang ke pesta, tapi ada yang mengharuskannya untuk datang. Hyein lalu menerima bantuan wanita tersebut, sampai Jaena lalu muncul, membuat semua mata tertuju padanya. Jaena mendekat ke Hyein dan temannya Jaena sengaja tidak lagi menolong Hyein yang membuat minumannya tumpah. Hyein jelas sangat panik, gaun mahal itu kotor, padahal Nayeon minta agar gaun itu tetap bersih. Hyein pun yakin jika kedatangannya adalah jebakan. Lanjut ke episode 7, Jaena tidak terima jika ia akan menjadi kakak dari anaknya ibu tiri. Saat pulang, ibunya Jaena sedang mabuk membuat Jaena kesal. Si ibu pun mengaku jika ia sudah mendengar ibu guru yang hamil. Ayah pasti sangat senang jika anaknya laki-laki. Si guru memberikan sesuatu yang si ibu tidak bisa berikan ke ayah. Si ibu juga bilang jika Jaena orang beruntung, membuat Jaena semakin kesal dengan omongan si ibu. Si ibu melanjutkan jika pernikahannya dulu tidak ada manfaat bagi si ayah. Jadi ia ingin minum merayakan perceraiannya. Tapi kemudian si ibu mabuk parah. Jaena jadi khawatir. Sementara Hyein sekarang makan bersama ayah dan kakaknya. Hyein tidak begitu nafsu dan ia langsung ke inti ingin minta uang dari si ayah. Si ayah yang baru gajian akan memberi uang jajan. Tapi yang Hyein minta $8.000 membuat ayah dan kakak terdiam sejenak. Si kakak langsung memarahi Hyein karena minta hal yang tidak masuk akal. Bahkan gaji ayah saja tidak mencapai $8.000. Si kakak jadi mengungkit jika Hyein semakin aneh saat masuk SMA bangsawan, tempat yang memang seharusnya bukan untuk orang miskin seperti mereka. Hyein lalu mendapat pesan dari Nayeon untuk membayar ganti rugi selama 1 bulan. Terlambat 1 hari, Nayeon akan melapor ke ibunya. Hyein jadi semakin bingung, ia melihat kembali gaun milik Nayeon yang kotor. Hyein menangis.
Hyein awalnya merasa jadi orang yang paling beruntung saat diundang pesta, tapi semua berubah karena Hyein jadi orang tersial. Jadi malam saat pesta, Hyein dipuji oleh anak orang kaya lain. Hyein sebelumnya sudah mengecek remaja berpengaruh di Korea. Banyak anak orang kaya yang datang ke pesta tersebut. Hyein juga sempat merasa tidak percaya datang ke pesta itu seperti bukan tempatnya. Hingga kemudian saat mengambil minuman, 3 pembuli sengaja mendorong Hyein. Lalu temannya Jena datang ingin membantu membangkitkan Hyein. Tapi saat Jena datang, ia sengaja membuat minuman tumpah di gaun. Semua orang mengelilingi Hyein yang panik. Jena lalu mengambil 1 botol minuman dan menumpahkannya ke gaun Hyein. Hyein tidak habis pikir. Jena protes karena Hyein beraninya datang ke pesta. Berpacaran dengan Doeun tidak akan meningkatkan strata sosialnya Hyein. Jena minta Hyein tahu diri. Hyein ingin memberi Jena pelajaran tapi para pegawai mencegahnya. Hyein jelas protes karena Jena yang memulai konflik. Sampai temannya Jena bilang jika para pegawai di sana dipekerjakan Jena. Tak ada satupun yang ada di pihaknya Hyein yang kemudian diusir pergi. Pulangnya, Jena minta pembantunya dipecat karena membereskan kamarnya. Jena punya prinsip jika semua harus ada pada tempatnya, entah itu orang atau benda. Esok harinya, Jena menemui Nayeon yang yakin jika Hyein sekarang pasti sangat kacau. Nayeon sudah menjalankan tugas sesuai perjanjian mereka. Setelah Nayeon pergi, Doeun muncul dan protes ke Jena atas apa yang dilakukannya di pesta semalam. Tapi Jena malah bingung dengan sikap Doeun yang membela parasit pendidikan setara. Doeun jadi minta Jena berhenti merundung seperti anak kecil, karena mereka seseorang hampir mati. Namun Jena malah menyarankan Doeun sebagai teman yang sudah bersama 18 tahun, Doeun sebaiknya tidak berkencan dengan rakyat jelata yang miskin. Karena jika Doeun tetap kukuh, maka Doeun akan berakhir sama seperti ibunya. Para masyarakat miskin hanya memanfaatkan mereka sebagai batu loncatan dalam masyarakat. Jena melanjutkan, jika hanya Doeun yang tidak tahu tentang murid yang jatuh dari gedung, sementara murid berlian lainnya sudah tahu. Jena pergi dan Doeun tidak mengerti. Malamnya, Somang kaget melihat video Jena menyiram gaunnya Hyein. Somang tidak menyangka Hyein selalu membuat masalah di dalam dan di luar sekolah. Sampai akhirnya ia melihat Hyein melintas yang membuatnya semakin tidak percaya. Nah, Hyein ini mendatangi seorang pria dan akan mengambil uang tunainya. Tapi kemudian Somang datang menghentikan perbuatan pria tersebut. Somang mengira jika pria itu ingin membeli Hyein. Saat ingin menghajarnya, Hyein sadar jika yang datang adalah Somang. Hyein menjelaskan jika ia menjual barang bekasnya. Si pria jadi ikut kesal dan bilang jika ia ingin membelikan pacarnya barang milik Hyein yang belum digunakan. Transaksi pun selesai. Hyein minta maaf. Setelah itu ia pergi. Somang ingin minta maaf tapi Hyein semakin emosi. Somang lalu mengikuti Hyein dan menjelaskan jika pertemuan Hyein dan pria tadi cukup mencurigakan. Hyein lalu mengatakan jika barang yang dijualnya tadi harus didiskon karena Somang merusak hati pembelinya. Hyein tidak marah Somang salah paham. Hyein kesal karena ia harus kehilangan uang 50 dolarnya. Hyein menjelaskan jika ia harus berjalan malam itu padahal rumahnya jauh karena ia tidak punya uang. Hyein pun mengungkit kembali kejadian di tempat pesta. Ia sangat jengkel dipermalukan dan ditertawakan semua orang. Dan lagi, Hyein yakin hidupnya semakin kacau jika tidak mendapat uang untuk gaun tersebut. Hidupnya sekarang tergantung pada 8.000 dolar yang Somang dan anak orang kaya lain anggap receh. Hyein pergi dan Somang semakin merasa bersalah. Somang jadi bertanya berapa yang Hyein butuhkan. Mengira jika Somang akan meminjaminya, Somang lalu mengantarkan Hyein pulang. Somang kasihan karena sebelumnya Hyein mengaku tidak punya ongkos. Hyein jadi mempertanyakan apakah Somang benar-benar murid SMA bangsawan atau justru murid program penyetaraan seperti dirinya. Somang pun bilang jika keluarganya bisa dengan mudah menyamai keluarga orang kaya lainnya. Tapi tak semua hidupnya indah. Di rumah, Hyein mencari pekerjaan sampingan yang bisa menghasilkannya uang 8.000 dolar, tapi tak berhasil menemukan pekerjaan yang cocok. Esoknya, wali kelas menawarkan Hyein program tunjangan beasiswa berupa rumah sewa, karena ada beberapa anak program penyetaraan yang tidak punya meja untuk belajar di rumah, sehingga mereka menyediakan program khusus tersebut. Setelah itu, Hyein pergi, tapi jadi pusat perhatian, karena di punggungnya ada tulisan parasit pendidikan setara. Kemudian Jena muncul dan mempertegas walau Hyein bisa lari sesukanya, tapi tidak akan mengubah betapa tidak berharganya Hyein. Hyein bingung, sejak awal kedatangannya selalu diomeli soal tahu diri. Hyein sebenarnya sudah tahu diri, ia sudah sadar. Justru menurut Hyein, Jena lah yang tidak sadar diri, karena sebagai kasta berlian, anak terkaya di sekolah, dan memiliki semua yang ditawarkan dunia, Jena seperti merasa minder dan terus mengincarnya, orang yang tidak punya apa-apa. Bahkan Jena rela menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk Hyein. Jika Hyein adalah parasit, seharusnya Jena tidak akan membuang waktunya yang berharga. Jena semakin kesal
dan Yein bilang jika ia tidak akan melawan jika Jena mengganggunya. Jadi anggap saja Yein tidak ada di sekolah. Dengan begitu mereka berdua bisa tenang. Tapi Jena tidak terima dan tidak suka hal yang tidak pasti. Jena ingin Yein keluar dari sekolah dan agar sepadan, Jena akan membayar seluruh uang ganti rugi gaun milik Nayeon. Setelah itu, Yein bisa keluar sekolah. Lagi pula Yein tidak akan bisa ganti rugi. Yein terdiam. Jena memberikan waktu 1 minggu, kemudian pergi. Sebelum jauh, Jena akan memberikan bonus jika Yein bisa keluar lebih cepat. Waktu pun berlalu, Yein masih belum memberikan jawaban apa-apa atas tawaran Jena. Sampai di tengah kebingungannya itu, Doeun menghampirinya. Doeun lalu mengantarkan Yein dan bertanya mengapa Yein datang ke pesta malam itu. Yein seharusnya tidak pergi ke tempat yang bukan dunianya Yein, memberikan kesempatan orang lain untuk merundung. Di sekolah bangsawan, orang seperti Yein harus bersembunyi dan enyah dari hadapan semua orang. Doeun tidak bisa menunggu lagi dan minta diberitahu siapa orang yang ingin membunuh pacarnya. Yein terdiam lama dan kemudian bertanya, apakah Doeun akan meminjaminya uang jika ia memberitahu? Doeun semakin tidak mengerti. Yein seperti memerasnya sejak awal. Doeun malah membandingkan Yein dengan pacarnya. Nama mereka mungkin mirip, tapi Yein tidak sebanding. Pacarnya, walaupun dari program penyataraan tapi tidak menuntut apapun darinya. Yein tidak mau membahas lebih lanjut dan tahu jika tidak akan dipinjami, Yein minta diturunkan. Yein melanjutkan perjalanannya, tapi kembali lagi dan mengatakan sejujurnya jika ia tidak pernah berniat mengungkap identitas pelakunya. Yein sudah berjanji kepada direktur sekolah untuk merahasiakannya, tapi kenyataannya Yein bahkan tidak jelas melihat wajah pelaku, yang pasti pelakunya adalah perempuan. Selain itu, Yein mempertanyakan perkataan Doeun tentang mereka yang harus bersembunyi di sekolah bangsawan. Bagaimana pacarnya Doeun berakhir tragis jika harus bersembunyi. Doeun yang bahkan anggota kasta teratas, tapi tidak bisa melindungi pacarnya sendiri. Meski si pacar tidak mau minta bantuan, setidaknya Doeun harus menjaganya. Hari berlalu, teman prianya Jena mempertanyakan Jena yang bertengkar dengan Doeun, tapi Jena tidak mau menjelaskan. Si teman pria jadi menduga karena masalah pacarnya Doeun, yang bahkan si teman pria tidak bisa memahami jalan pikirannya Doeun. Tapi Jena tahu sesuatu tentang si teman pria. Pacarnya datang, dan mereka mengalihkan pembicaraan. Sementara Yein kini dipaksa makan bersama dengan Si-eun di ruang seni. Si-eun membawa makan sendiri minta Yein mencicipi, membuat Yein bingung. Bagaimana ada orang sebaik Si-eun di sekolah itu? Si-eun jelas menyangkalnya, ia tidak sebaik yang Yein pikirkan. Si-eun hanya memanggil Yein karena merasa kesepian makan sendirian. Si-eun lalu bertanya tentang gaun yang kotor. Yein pun bingung karena harus membayar $8.000. Jena menawarinya, tapi syaratnya harus keluar sekolah. Yein mungkin setuju dengan penawaran tersebut, tapi Si-eun punya solusi dan memberitahu Yein cara mendapatkan uang tanpa perlu keluar sekolah. Lanjut ke episode 8, Si-eun lalu menunjukkan seorang pria bernama Dukmin yang akan menjadi solusi bagi masalah Yein. Tidak peduli Yein butuh uang seberapa banyak, menurut Si-eun semua orang akan mengambil pinjaman kepada Dukmin. Nah, Dukmin ini tipe murid yang agak culun, tapi semua orang takut berurusan dengannya karena Dukmin ada di strata berlian. Yein cukup iri dan yakin jika nama orang yang dalam daftar tersebut pasti menganggap $10.000 adalah hal kecil. Setelah itu Yein dan Si-eun berpisah. Si-eun masih memandang nama donatur sekolah. Sementara Yein mendapat pesan dari Dukmin yang mengajak ketemuan jika Yein ingin uangnya. Yein menurut datang ke suatu ruangan. Singkatnya, Yein berhasil dipinjami $3.000. Yein jelas sangat berterima kasih karena Dukmin bukan seperti murid yang lain yang menggunakan uang untuk menyalahgunakan kekuasaan. Hanya saja Dukmin membuat aturan, jika uang tidak dikembalikan dalam waktu seminggu, maka bunganya akan menjadi $2.000. Yein jelas bingung, tapi Dukmin punya opsi lain. Yein bisa bekerja dengannya, dengan begitu Yein akan dibayar. Yein mencoba menghubungi Si-eun tapi tak direspon, di mana Dukmin masih menunggu Yein untuk segera keluar. Dukmin sudah menyiapkan kamera dan sekarang terpaksa Yein keluar setelah memastikan jika tidak akan ada orang yang datang ke sana. Yein disuruh menggunakan pakaian aneh dan Dukmin memfotonya. Di tempat yang berbeda, Doeun mengunjungi pacarnya yang masih tidak berdaya, mengingat kembali omongan Yein tentang Doeun yang tidak bisa melindungi gadis yang disukai padahal ada di kasta atas. Doeun menjadi merasa bersalah karena selama ini tidak membantu pacarnya walau si pacar tidak bilang apa-apa. Sebelumnya, Doeun bertengkar dengan pacarnya karena si pacar tidak banyak cerita ke Doeun. Doeun ingin tahu siapa orang yang menyusahkan si pacar, tapi si pacar tidak ingin Doeun salah paham. Doeun masih tidak mengerti, si pacar seperti tidak mempercayainya. Bahkan karena membela si pacar, Doeun sempat bertengkar dengan Jena untuk melindunginya.
Doeun punya kuasa lebih dari cukup untuk membantu menyelesaikan masalah si pacar. Tapi si pacar yakin jika sekarang Doeun tidak akan bisa membantunya. Doeun jadi kesal karena si pacar terus diam seolah-olah tidak memperbolehkannya membantu. Sekarang Doeun menyesali semuanya. Ia tahu jika si pacar bukan tidak memperbolehkannya membantu, tapi tidak tahu cara meminta tolong. Kembali ke Hye-in, ia menuruti pose apa yang Dukmin perintahkan. Harga dirinya sudah tidak ada lagi. Sebenarnya Hye-in cukup kesal, tapi setelah dipikir-pikir, sesi pemotretan itu bayarannya $3.000 per jam. Artinya Hye-in sudah mendapatkan pekerjaan berpenghasilan tinggi. Namun Dukmin selalu minta ganti kostum melebihi perjanjian, membuat Hye-in protes. Dukmin pun berjanji jika kostum itu adalah yang terakhir dan akan membayar Hye-in lebih banyak. Hye-in jadi menurut, namun saat ingin ganti pakaian, Dukmin minta gantinya di sana. Hye-in protes, tapi Dukmin akan menambahkan $5.000 lagi. Sementara Doeun menyelidiki komputer ayahnya dan menyadari jika rekaman kamera CCTV sekolah sudah dihapus. Doeun jadi menduga jika ayahnya tahu pelaku yang sebenarnya. Sementara sepasang temannya Jae-na sekarang makan malam bersama sambil merencanakan perayaan hari 5 tahun pertunangan mereka. Si pria memberi kode untuk berhubungan intim karena zaman sekarang bercinta tidak harus saat mereka resmi menikah. Tapi si wanita menolaknya dan minta si pria tetap bersabar. Si pria jadi menurut dan berjanji akan mengadakan pesta yang mewah saat acara pernikahan mereka nanti. Si wanita pun bertanya, apakah si pria tidak melakukan hal dewasa itu kepada wanita lain? Si pria jelas membantahnya. Si wanita mengancam akan bunuh diri jika si pria ketahuan melakukan hal tersebut. Si pria lalu mendapat telepon dari temannya. Si pria kesal karena seharusnya mereka tidak teleponan. Penelpon ada masalah dan si pria tidak mau terlibat. Ia juga mempertanyakan bagaimana Jae-na bisa tahu tentang mereka. Si pria akan membunuh temannya jika pacarnya tahu hal itu juga. Hye-in juga ingat bagaimana pacarnya Doeun dulunya terjatuh. Ia masih sadar dalam keadaan sekarat dan memberikan Hye-in sebuah aksesoris. Hye-in benar-benar bingung dan panik, dan mimpi buruk itu membangunkannya. Hye-in jadi ingat akan aksesoris milik pacarnya Doeun yang terjatuh. Hye-in dulu sempat ingin memakainya sebelum pesta, dan sebelum-sebelumnya juga saat ditanya polisi keadaan Hye-in sangat panik. Ia bingung sehingga tidak menjelaskan apa yang sebenarnya ia terima dari pacarnya Doeun. Ia menyimpan aksesoris tersebut. Di hari berikutnya, ibu tirinya Jae-na yang sekarang menggunakan supir pribadi dipuji oleh rekan yang lain. Kehidupan si guru sekarang benar-benar berubah setelah menikahi ayahnya Jae-na. Dari jauh, Jae-na mengamati dan sangat tidak terima. Tapi si guru memastikan jika ia belum berubah, masih seperti dulu. Menurutnya, menjadi kaya tidak akan membuat seseorang istimewa. Si guru mencintai suaminya apa adanya. Si guru yang menyadari Jae-na mendekat, tapi Jae-na mengusirnya. Si guru khawatir dengan Jae-na yang tampak tidak baik-baik saja, tapi Jae-na tidak ingin si guru mengkhawatirkannya. Jae-na ingin si guru tahu diri dan bersikap sesuai posisi. Si guru lalu menyuruh temannya pergi duluan. Jae-na minta si guru bersyukur karena ia tidak menggunakan kekerasan fisik. Jae-na menyebut si guru pelakor. Kehamilan itu tidak akan mengubah status si guru. Si guru jelas tidak terima, tapi menanggapinya dengan santai. Ia bilang jika anaknya adalah laki-laki yang akan menjadi penerus perusahaan si ayah. Si guru tidak akan membiarkan Jae-na menghinanya lagi. Jadi sebaiknya Jae-na memanggilnya dengan benar. Si guru yang akan melahirkan adiknya Jae-na. Tiba-tiba Jae-na jadi panik. Hye-in lalu datang dan mengaku sebagai seniornya Jae-na. Si guru akan membawa Jae-na pulang, tapi Hye-in yakin Jae-na tidak menginginkannya. Jae-na minta dibawa menjauh dari si guru. Hye-in lalu membawakan air untuk Jae-na di ruang yang kosong. Hye-in pun sadar jika wanita tadi adalah ibu tirinya Jae-na seperti di sinetron. Hye-in menyebut jika Jae-na yang selama ini tidak terkalahkan tidak bisa berhadapan dengan si ibu tiri. Jae-na jadi semakin kesal. Ia tidak mau dikasihani. Hye-in pasti berpikir jika hidupnya sekarang lebih baik, tapi tak mengubah jika hidup Hye-in lah yang paling menyedihkan. Jae-na lalu mengusir Hye-in pergi, dan Hye-in merasa Jae-na sudah salah paham. Kedatangannya bukan karena menghibur Jae-na. Ia lalu mengeluarkan $8.000 uangnya yang sebagian dihamburkan. Hye-in tahu Jae-na bersekongkol dengan Nayeon. Dan tadi, Hye-in hanya ingin membayar hutangnya, tapi malah dikira superior yang mau menghibur orang kaya. Bahkan di kondisi terburuknya Jae-na saat ini, kehidupan Hye-in jauh lebih berantakan. Hye-in sama sekali tidak merasa superior karena ia tahu sulitnya mencari uang. Jae-na bahkan tidak akan tahu bagaimana caranya mendapatkan uang yang Jae-na anggap receh itu. Sebelumnya, Dukmin minta Hye-in untuk mengganti pakaian di ruang itu. Dukmin mengaku jika sebelumnya ada banyak orang lain sebelum Hye-in yang juga mengganti pakaian di sana. Hye-in jadi dengan kesal pun akhirnya menurut mengganti pakaiannya. Malamnya, ia pulang dengan sangat kecewa, tapi ia dibayar. Sekarang Hye-in merasa masalahnya impas dengan Jae-na.
Yein minta agar Jena tidak mengganggunya lagi. Walau diperlakukan buruk, Yein tetap harus lulus sekolah dan mengubah hidupnya yang buruk setidaknya menjadi lebih baik sedikit saja. Jena merasa Yein gila, tapi Yein mempertegas jika Jena bukanlah orang yang paling menakutkan di sekolah. Karena orang yang paling menakutkan adalah orang yang tidak takut akan kehilangan apapun, seperti Yein saat ini. Yein juga yakin jika keluarganya Jena bangkrut, hidupnya tetap akan lebih baik daripada dirinya. Dan karena Yein sudah menepati janji, Yein ingin mereka akur dengan tenang. Siapa tahu nantinya Jena bisa mempekerjakannya. Yein sudah tidak punya harga diri, ia sudah membuangnya sejak lama. Karena itu, Jena bukanlah tandingannya. Yein lalu pergi dan Jena tetap minta agar mereka tidak saling mengenal. Yein kemudian pulang sekolah dengan lebih lega. Setidaknya ia bisa fokus dengan kehidupan sekolahnya dari sekarang. Di hari berikutnya, semua orang jadi tidak ada yang mengganggu Yein atas perintah dari Jena. Tapi saat di kelas, Doeun mendekat dan beralasan jika ingin melindungi Yein agar tidak ada yang merundung Yein lagi. Yein jadi merasa Jena yang memerintahkan hal tersebut membuat Doeun bingung dan membantahnya. Doeun ingin tahu apa yang terjadi antara Yein dan Jena, tapi Yein tidak mau membahasnya karena masalahnya sudah selesai. Yein juga minta maaf kepada Doeun. Setelah itu Doeun mengajak ketemuan, tapi Yein menolak. Doeun jadi memaksa Yein membuat seisi kelas bingung dengan apa yang Doeun lakukan. Yein juga bingung dan jadinya mengikuti Doeun keluar. Doeun akan melakukan apapun yang Yein inginkan. Yein semakin tidak mengerti. Ia sudah terbebas dari masalah, tapi Doeun seperti membawa masalah lain. Yein sudah memutuskan hubungan palsu mereka dan pergi, tapi Doeun tetap ingin tahu tentang pacarnya. Yein jadi protes. Ia akan mengikuti apa yang Doeun katakan sebelumnya. Ia akan bersembunyi di sekolah itu mulai sekarang dan minta mereka saling menjauh. Doeun pun bilang jika ayahnya orang yang menakutkan, apalagi jika tahu Yein rupanya tidak melihat pelaku yang sebenarnya. Yein jelas kembali ke Doeun. Ia merasa terancam dan takut akan dikeluarkan dari sekolah. Yein bingung dengan sikap Doeun sekarang, tapi Doeun tidak akan mengatakan apapun ke ayahnya asal Yein menjelaskan petunjuk tentang pelakunya. Yein kuku tidak tahu pelakunya, tapi yakin jika orang itu adalah perempuan. Doeun akan mengawasi tindakan ayahnya untuk melihat orang yang dicurigai. Jadi untuk sekarang, Yein harus terus berkencan dengannya. Yein jelas kesal dan pergi. Yein tidak mau memikirkan omongan Doeun dan akan mencoba tenang. Namun ia mendapat video dirinya saat mengganti pakaian di tempatnya Dukmin. Sementara Jena dan teman perempuannya bicara berdua. Si teman ingin Jena membantunya memilihkan pakaian di acara tunangan mereka yang ke-5 tahun. Jena jadi bertanya, apakah si teman serius ingin menikahi pacarnya? Jena merasa si teman terlalu baik. Kemudian mereka melihat Yein yang tampak sangat murung. Jena tidak akan berkonflik lagi dengan Yein karena Yein merepotkan. Si-eun lalu mengagetkan Yein. Jena dan temannya sadar jika yang di sebelahnya Yein adalah Si-eun. Si-eun lalu bertanya ke Yein tentang masalah keuangan yang Yein akui jika ia sudah menyelesaikan masalahnya. Jena dan temannya merasa janggal. Di kelas, Yein masih tidak bisa fokus sampai Si-eun di depannya bertanya dengan tulisan apakah Yein baik-baik saja. Yein mengaku baik-baik saja. Di rumah, Yein masih kepikiran. Ia sangat tidak fokus sampai akhirnya menemukan kembali kertas yang ada di kotak sepatu barunya dulu, sama dengan tulisan tangannya Si-eun. Yein jelas sangat tidak menyangka orang yang selama ini Yein kira baik adalah orang yang ada maksud terselubung menghancurkannya. Sementara itu, Si-eun mengunjungi pacarnya Doeun lagi. Si ibu menyambutnya karena Si-eun mengaku teman dekatnya si pacarnya Doeun. Si ibu juga cerita jika sebelumnya ada pria bernama Doeun yang berkunjung. Si ibu lalu keluar meninggalkan Si-eun dan pacarnya Doeun berdua di ruangan itu. Si-eun merasa si pacar sangat beruntung karena seperti biasa Doeun menyukainya. Si-eun bingung bagaimana cara si pacar menggoda Doeun, padahal si pacar seperti setan. Doeun terpikat karena yakin jika Doeun tidak tahu perbuatan si pacar sebenarnya. Si-eun tampak sangat senang dan saat ingin pergi, ia menerima pesan dari Dukmin yang sudah menjalankan tugasnya. Dukmin mengirimkan video saat Yein mengganti pakaian. Si-eun semakin senang. Lanjut ke episode 9, Yein tersadar jika Si-eun adalah murid klub hitam yang memberikan kontribusi ke sekolah lebih dari $1 juta. 1 tahun yang lalu, kasta Si-eun yang sebelumnya di grup berlian diturunkan karena ayahnya terlibat kasus kejahatan dan dipenjara. Murid yang lain mencemoohnya terang-terangan. Jelas saja Si-eun tidak terima, tapi sekarang Si-eun tidak punya kekuasaan lagi. Ia bukan kelompok berlian, jadi orang kaya lain dengan santai membulinya. Si-eun yang tidak terima menyerang salah satu murid, sampai akhirnya Jena datang menghentikan. Si-eun tak berkutik di hadapan Jena. Si-eun bingung mengapa Jena melakukan itu kepada temannya. Tapi Jena mengungkit pertemanan mereka saat kecil dulu. Si-eun pernah bilang, jika seseorang harus setara apabila ingin berteman.
Jadi si En bukan lagi temannya Jena karena bukan keluarga elit lagi. Namun si En mengungkit juga omongannya dulu. Si En memegang rahasia keluarga Jena. Tapi Jena tidak peduli dan kejatuhan si En sekarang adalah momen yang selama ini Jena tunggu. Dan ke masa sekarang, si En berpapasan dengan Jena dan mengingatkan agar si En menjauh dari pandangannya. Si En minta maaf karena tidak berhati-hati bersembunyi. Jena lalu mempertanyakan permainan apa yang si En lakukan dan apa hubungannya dengan Yein. Tapi si En tidak menjelaskan dengan berpura-pura bingung Yein mana yang Jena maksud. Jena bingung si En bisa bersikap ramah ke orang biasa. Padahal dulu orang biasa itu si En perlakukan seperti hama. Jena minta si En mengakhiri apa yang ia rencanakan, tapi si En mengalihkan topik dan bilang jika Jena sama sekali tidak punya bukti jika dirinya penyebab rumor yang beredar tentang keluarga Jena. Seharusnya sebentar lagi strata mereka akan sama karena ahli waris perusahaan ayahnya Jena akan jatuh ke adik lainnya. Jena cukup kesal dan si En juga mengingatkan seharusnya ia bersembunyi dari Jena, membuat Jena pergi dan si En semakin menantang. Ia yakin Jena takut mencari masalah dengannya. Jena ingat akan kejadian dulu. Setelah menampar si En saat namanya di kasta berlian diturunkan, Jena sudah tidak menganggap si En sebagai temannya. Tapi si En malah tertawa dan bilang jika strata mereka sekarang setara. Berita tentang keluarga Jena muncul. Perusahaan ayahnya Jena jadi tercoreng. Dari jauh, Doen mengamati. Doen ingat soal Jena saat membahas tentang kematian yang sepertinya biasa-biasa saja. Apalagi ayahnya Doen juga dulu berpesan untuk memilih orang yang bisa dijadikan teman. Menurut si ayah, jika Doen berteman dengan Jena akan menguntungkan di masa depan. Sementara itu, Yein mengacak-ngacak ruang kesenian yang sering ditinggali si En. Tapi tak menemukan apapun. Si En muncul dan bingung. Yein jadi yakin jika si En selama ini berbohong. Si En adalah orang di hari itu. Tapi si En malah bertanya balik, hari apa yang dimaksud Yein? Hari saat ada catatan di kotak sepatu yang hilang, atau tentang Dukmin? Yein semakin kesal dan yakin jika kamera tersembunyi di ruangan Dukmin adalah ulah si En. Tapi si En menyebut jika Dukmin lah yang merekam hal tersebut. Dan si En tahu hal itu hobi Dukmin, jadi ia menjerumuskan Yein. Yein semakin emosi karena si En melakukan tindak kejahatan. Tapi si En membalikkan keadaan jika Yein lah yang selama ini berbuat kriminal. Seragam yang Yein pakai itu karena Yein telah membunuh seseorang. Yein jelas membantahnya, ia yakin ada kesalahpahaman. Si En jadi menduga jika direktur sepertinya menyogok Yein agar tutup mulut soal insiden tersebut sehingga Yein bisa masuk sekolah bangsawan. Yein menegaskan jika ia bukan pembunuh, ia hanya kebetulan di TKP hari itu. Dan lagi, Yein juga tidak tahu siapa pelakunya. Si En pun jadi minta Yein bersaksi karena dari pernyataan Yein barusan, si En sudah tahu siapa pelakunya, yaitu Jena. Di sisi lain, Doen mendatangi temannya Jena, tapi karena ada Jena, ia ingin pergi. Doen dan Jena masih marahan, membuat kedua temannya bingung karena sikap kekanak-kanakan mereka. Jika ingin dimaafkan, Doen akan mengajak Yein datang ke pesta. Doen seperti sengaja membuat Jena kesal, yang Doen duga karena Yein juga tidak kaya seperti pacarnya. Doen lalu bertanya apa yang Jena benci dari pacarnya. Nah, jadi saat itu, Jena mendatangi pacarnya Doen yang sebelumnya mengirimi pesan ancaman. Jena kesal karena tak seharusnya murid miskin menyuruhnya datang. Tapi pacarnya Doen yakin jika pesannya lah yang berhasil memancing Jena untuk datang. Pesan itu tentang guru bahasa Inggris mereka yang akan berhenti mengajar karena dirumorkan akan menikah dengan pengusaha kaya. Seolah-olah pacarnya Doen sedang membicarakan ayahnya Jena. Pacarnya Doen memastikan jika hanya ia yang menyadari rumor tentang ayahnya Jena. Karena pacarnya Doen sempat melihat supir pribadinya Jena menjemput ibu guru beberapa kali saat larut malam. Anak-anak yang tidak terlahir kaya waspada dengan lingkungan mereka. Sepatu yang orang kaya pakai juga ingin mereka pakai. Rumah yang orang kaya tinggali ingin mereka miliki juga. Supir yang sering mengantarkan, mereka juga ingin merasakannya. Begitulah pikiran orang miskin yang ingin menjadi kaya. Jena masih tidak mengerti apa yang sebenarnya pacarnya Doen inginkan. Si pacar pun jadi minta kekayaan yang dimiliki Jena. Dan sekarang, Jena masih belum bisa menjelaskan alasannya membenci pacarnya Doen. Sedangkan si En menjelaskan jika Jena sangat membenci pacarnya Doen. Jena adalah orang yang paling menakutkan dan pasti ingin pacarnya Doen mati. Yein masih tidak menyangka dan sangat bingung apakah pacarnya Doen memeras Jena. Yein ingat konfliknya dengan Jena saat pertama kali bertemu. Yein jadi yakin bukan Jena pelakunya karena tidak mengenalinya. Tapi si En yakin jika Jena hanya berpura-pura. Itulah alasan mengapa Jena mengganggu dan ingin Yein pergi. Yein punya alasannya tapi tak bisa ia jelaskan. Si En pun memutuskan agar Yein tetap membuat Jena yang bertanggung jawab atas kecelakaan pacarnya Doen. Si En ingin Yein bersaksi dan menyalahkan Jena. Yein jelas tidak mengerti
dan merasa Si Eun sudah gila. Ye-in tidak akan berhubungan dengan Si Eun lagi dan anggap mereka tidak saling mengenal. Ingin pergi, tapi Si Eun mengancam akan menyebarkan video jika Ye-in tidak menuruti perintahnya. Si Eun sudah membayar Dukmin untuk mendapatkan video tersebut. Si Eun bisa dengan mudah mempublikasikan di internet dan hidup Ye-in akan hancur seketika. Si Eun melanjutkan jika Ye-in rela melepas pakaian hanya demi $5.000 dan juga pindah ke sekolah bangsawan setelah melihat seseorang terjatuh. Si Eun tertawa puas melihat Ye-in yang tidak bisa lagi berkutik. Ye-in bingung mengapa Si Eun jahat padanya. Ia tidak merasa membuat kesalahan dan Si Eun hanya ingin Ye-in mematuhi perintahnya. Sementara Jena menjenguk ibunya yang di rumah sakit. Mereka bernostalgia dan tertawa bersama. Jena memuji keadaan si ibu yang terlihat lebih membaik. Namun saat ingin pergi, Jena melihat goresan luka di lengan si ibu. Jena lalu mendengar telepon dari asistennya yang akan mengadakan rapat, mendiskusikan perusahaan yang sedang tidak baik-baik saja. Mereka mungkin akan mempertimbangkan putra yang akan lahir sebagai pewaris perusahaan. Malamnya, Ye-in pulang dengan sangat sedih. Si Eun menghubunginya dan memberikan Ye-in waktu untuk berpikir. Ye-in tidak mengerti mengapa Si Eun sangat ingin menyalahkan Jena. Tapi jika ia tidak menurut, maka hidupnya akan semakin hancur. Ye-in lalu melihat baliho di depan sekolah yang mencari saksi atas peristiwa pacarnya Do-eun yang terjatuh. Ye-in adalah saksi itu, tapi sekarang ia sadar jika sejak awal ia sudah melakukan kejahatan dengan menutup mata. Seharusnya Ye-in tidak pernah datang ke sekolah tersebut. Ye-in sangat sedih. Jena yang dalam perjalanan pulang melihat Ye-in yang menangis di jalan. Ye-in semakin kesal karena sebelumnya Jena menyuruhnya agar mereka tidak bertemu lagi. Jena ingin tahu apa yang terjadi. Ye-in hanya menjelaskan jika ia dan murid yang terjatuh datang ke sekolah itu malah untuk menderita. Tapi Jena minta agar Ye-in tidak mengasihani murid yang jatuh itu karena murid itu tidak seperti Ye-in. Jena melanjutkan jika Ye-in tidak cocok menangis. Jena ingin Ye-in menjadi diri sendiri, menjambak rambut orang dan menghajarnya. Jena mengira jika Ye-in akan bertahan sampai lulus. Ye-in merasa sifat baik Jena baru saja keluar yang tetap saja menyebalkan. Tapi Jena tidak merasa bersikap baik. Jena hanya mengapresiasi Ye-in yang cukup gila hingga membuatnya menyerah. Si Eun lalu menghubungi lagi dan Jena menyarankan agar Ye-in berhati-hati terhadap Si Eun. Setelah Jena pergi, Ye-in mengabaikan panggilan dari Si Eun dan lalu menghubungi Do-eun minta bantuan. Jadinya setelah itu, Ye-in dan Do-eun datang ke ruang grup elit mengaku ingin berpacaran. Teman prianya Jena yang ada di sana akhirnya terpaksa menurut pergi. Ye-in dan Do-eun jadi langsung bergegas mencari memori yang Dukmin simpan. Sampai akhirnya mereka menemukan banyak memori dengan berbagai nama. Ye-in pun berhasil menemukan memori atas namanya. Setelah itu, menghubungi Somang yang akan mengurus sisanya. Somang sudah menghajar Dukmin dan minta Dukmin menghapus seluruh file yang sudah direkamnya. Somang tidak menerima alasan apapun. Jika Dukmin tetap menyimpan video itu, maka videonya Dukmin akan Somang sebarkan. Dukmin sama sekali tidak berkutik dan tidak akan melakukan kegiatan itu lagi. Ye-in kembali seperti dirinya, gadis gila yang tidak akan membiarkan gadis lain mengalahkannya. Sementara ibu tirinya Jena ke gedung dan bertemu dengan ayahnya Jena. Rupanya sudah ada Jena di sana, membuat si ibu tiri agak bingung. Jena sekarang bersikap sangat ramah dan bahkan memanggil si ibu tiri dengan sebutan ibu, membuat si ibu merasa semakin canggung. Kedatangan Jena ke sana karena ingin belajar banyak dari si ayah. Setelah itu Jena dan ibu tirinya bicara berdua. Si ibu tiri merasa Jena sengaja membuatnya kesal. Jena jadi berterus terang jika adik tirinya nanti tidak akan menjadi pewaris perusahaan karena pasti akan menghadapinya. Apalagi si adik tiri mendapatkan setengah gen dari orang miskin, pasti akan sulit meneruskan perusahaan. Jena akan membalas dendam atas apa yang si ibu tiri lakukan padanya. Jena pergi dengan puas. Sementara Ye-in masih terus diancam Si Eun. Somang juga masih membantu dan akan membawakan laptop milik Dukmin. Kemudian Ye-in penasaran dengan memori milik Dukmin, hingga ada satu flash disk dengan nama pacarnya Do-eun. Ye-in jadi lihat file di dalamnya berupa video di ruangan grup elit, di mana ada pacarnya Do-eun berhubungan dengan teman prianya Jena. Hubungan atas dasar suka sama suka. Ye-in jelas sangat tidak menyangka sosok seperti apa pacarnya Do-eun sebenarnya. Lanjut ke episode 10, melihat video perselingkuhan itu, Ye-in jelas sangat tidak menyangka. Ia lalu mendekatkan kalung yang pacarnya Do-eun pernah berikan saat terjatuh dulu. Ye-in sangat bingung dengan sosok pacarnya Do-eun. Waktu terus berlalu. Do-eun lalu mengajak Ye-in untuk berkencan di hari perayaan 5 tahun tunangan temannya. Ye-in ragu, takut jika dipermalukan lagi di pesta. Kemudian Si Eun menemui dan mengajak bicara berdua di toilet wanita. Si Eun tahu jika Ye-in sudah mengancam Dukmin untuk menghapus semua video. Tapi Si Eun tidak bodoh, karena ia masih punya salinannya. Si Eun yang ingin mengunggah video di internet, Ye-in hentikan dan akan menuruti Si Eun. Tapi Ye-in masih butuh waktu untuk bersiap. Jika Ye-in memberitahu jika Jena adalah pelaku yang mendorong pacarnya Do-eun, Ye-in sudah melanggar janjinya kepada direktur sekolah. Ia pasti akan dikeluarkan
Tapi jika tidak menuruti Si-eun, videonya akan disebar. Ye-in lalu bertanya dengan menunjukkan flash disk milik Dukmin tentang pacarnya Do-eun dan teman prianya Jena. Si-eun rupanya sudah tahu hal tersebut. Si-eun juga bahkan sudah memberitahu Ye-in sebelumnya. Pacarnya Do-eun mengancam Jena. Bahkan Si-eun merasa kasihan karena pacarnya Do-eun tidak bisa mendapat keinginannya, karena Jena malah mendorongnya. Ye-in jadi merasa Si-eun dalang dibalik semua itu. Dan Si-eun tidak menyangkal, ia memang menyuruh pacarnya Do-eun karena Si-eun sangat benci kepada Jena. Tapi yang paling bodoh adalah teman perempuannya Jena, yang tidak tahu jika pacarnya selingkuh dengan pacarnya Do-eun. Si-eun kemudian tertawa dan mengingat kembali kejadian saat itu. Pacarnya Do-eun tampak panik ke toilet setelah mendapat video dirinya berhubungan dengan teman prianya Jena dari Si-eun. Si-eun minta pacarnya Do-eun melakukan perintahnya, atau Si-eun akan menyebar video itu ke Do-eun. Pacarnya Do-eun sangat panik. Setelah itu ia datang ke rooftop dan akan melaksanakan perintah dari Si-eun. Pacarnya Do-eun mengundang Jena datang ke rooftop. Ye-in masih tidak percaya jika Jena adalah pelakunya. Tapi Si-eun tidak peduli. Ia hanya ingin Ye-in menuruti perintahnya dengan menjadi saksi atau video akan disebarkannya. Si-eun pergi dan Ye-in semakin pusing. Namun rupanya ada Somang dari tadi yang merokok. Somang sudah mendengar semuanya dan akhirnya menemani Ye-in menenangkan diri. Somang minta maaf karena hanya bisa melukai Dukmin. Somang juga sebenarnya kesal dengan Si-eun. Ia lalu menyarankan melapor polisi. Tapi Ye-in sudah belajar banyak hal setelah ia pindah ke sekolah itu. Ada beberapa hal dari orang miskin seperti dirinya yang tidak bisa diubah. Somang pun bilang jika dengan begitulah keluarganya bisa menghasilkan uang. Ayahnya memberikan harapan ke orang yang ingin perubahan dengan berdoa. Somang lalu akan mengabulkan apa yang Ye-in inginkan. Somang yakin Ye-in ingin Si-eun dihukum. Hari pesta pun tiba. Temannya Jena sangat romantis dan membuat banyak tamu iri. Ye-in melihat ke Jena yang tampak tidak begitu menikmati. Pesta lalu berlanjut. Ye-in juga diajak minum dan bermain dengan tamu lainnya. Setelah itu, ia menemani Do-eun merokok di luar. Ye-in kemudian membuka topik, mempertanyakan apakah ada alasan yang membuat pacarnya Do-eun jadi seperti sekarang. Do-eun mengaku dekat dengan pacarnya. Jadi Ye-in menduga Do-eun tahu sesuatu mengapa pacarnya bisa didorong seseorang dari atap. Pelakunya pasti memiliki motif. Tapi Do-eun juga penasaran akan hal tersebut. Ia tidak tahu kesalahan pada pacarnya hingga ada orang lain yang ingin membunuhnya. Padahal pacarnya anak yang baik. Ye-in ingin memastikan apakah ada kemungkinan pacarnya Do-eun tidak seperti yang Do-eun bayangkan. Tapi Do-eun tidak mengerti dan Ye-in tidak jadi membahasnya. Ye-in akan memberitahu jika ingat detail pelakunya. Setelah itu mereka lanjut main di dalam. Ye-in mengamati temannya Jena. Jena lalu minta menambah minuman dan Ye-in lalu bertanya tentang kalung yang teman wanitanya Jena kenakan. Jena pun menjelaskan jika kalung itu sangat mahal. Bahkan Ye-in meminta kepada Do-eun tidak akan bisa mendapatkannya. Karena untuk membelinya, tidak hanya perlu uang, tapi juga harus ada di daftar tunggu. Setelah itu Jena lanjut minum dan mendekat ke mejanya Do-eun, ingin menambah minumannya. Do-eun mempertanyakan Jena yang tidak merundung Ye-in, membuat Jena agak jengkel karena diawasi. Jena jadi bilang jika selera Do-eun sepertinya memang gadis-gadis miskin. Do-eun minta Jena menjaga mulutnya. Jena jadi bilang jika Do-eun mengingatkan akan ibunya. Do-eun malah mengira jika Jena terlalu mabuk, membuat Jena semakin emosi. Kekesalannya tidak tertahan lagi dan mengungkit pertemanan mereka selama 18 tahun harus kacau karena Do-eun memihak gadis miskin. Do-eun jelas tidak terima orang-orang mendekat. Do-eun jadi menuduh Jena sebagai pelaku yang mendorong pacarnya karena Do-eun tahu jika Jena sangat membenci pacarnya. Jena jelas tidak terima keributan itu coba dilerai. Jena pun jadi menjelaskan dosa pacarnya Do-eun yang mencoba memerasnya. Dan tidak hanya memeras Jena saja, tapi juga memeras teman prianya itu karena pacarnya Do-eun dan si teman pria melakukan hubungan. Keadaan semakin kacau. Jena pergi. Ye-in bingung di tengah situasinya sekarang. Nah, jadi sebelum-sebelumnya, pacarnya Do-eun ini bukannya sedih setelah mendapat videonya. Ia malah senang. Ia jadi mengirim video tersebut kepada teman prianya Jena. Pacarnya Do-eun yang ingin diberi kesempatan hidup menjadi orang kaya, tentu mengancam orang-orang kaya untuk memenuhi hasrat tersebut. Setelah itu, ia mengancam Jena juga. Ia ingin memiliki apa yang Jena miliki. Jena jelas menolaknya. Jena minta pacarnya Do-eun untuk menjauhinya dan teman-temannya. Jena juga minta si pacar tidak mempermainkan Do-eun karena Jena tahu jika si pacar itu sudah berhubungan dengan teman prianya. Si pacar mengaku tetap mencintai Do-eun dan merendahkan Jena yang kebetulan terlahir dari keluarga kaya jadi bertingkah arogan. Menjadi kaya tidak membuat Jena lebih baik, tapi pacarnya Do-eun juga ingin mengubah hidupnya. Setelah itu, teman wanitanya Jena kesal dengan Jena yang sudah mengacaukan pestanya. Jena minta maaf karena ia tidak ingin teman wanitanya terluka dan hidup dengan pria yang salah. Tapi si teman wanita malah tertawa karena sebenarnya ia sudah tahu pacarnya selingkuh. Mereka semua punya rahasia, sama seperti Jena
yang menyembunyikan rahasia ayahnya. Si teman sangat kesal kepada Jenna dan pergi. Jenna tidak mengerti, sekarang ia yang ingin pulang dikagetkan dengan Hye-in yang minta diberi tumpangan ke rumah. Hye-in lalu mengajak Jenna ke kamarnya. Tempat yang kecil dan berbeda dari tempatnya membuat Jenna merasa asing. Hye-in lalu menunjukkan kalung mahal yang membuat Jenna bertanya dari mana Hye-in mendapatkannya. Kalung itu sama dengan kalung milik teman perempuannya Jenna yang sebelumnya sempat Hye-in lihat. Hye-in melanjutkan ucapan Jenna sebelumnya jika kalung itu tidak bisa dibeli meski punya uang. Do-eun dan Si-eun berpikir jika Jenna adalah pelakunya, tapi Hye-in yakin jika bukan Jenna, karena kalung itu diberikan pada saat pacarnya Do-eun jatuh malam itu. Sekarang Jenna tahu siapa pelakunya. Nah jadi, teman perempuannya Jenna kan sebelumnya mendapat kalung dari pacarnya, karena mengaku jika kalung miliknya hilang. Selama ini si teman wanita tahu jika pacarnya selingkuh dan bersikap biasa saja di hadapannya. Si teman wanita menahan kekesalannya, tapi si wanita agak lega karena pacarnya tidak akan bersama pacarnya Do-eun lagi. Jadi malam itu, si teman pria mendapat ancaman akan datang. Tapi yang datang rupanya si teman wanita. Ia langsung kesal ke pacarnya Do-eun yang merebut pacar orang lain. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Temannya Jenna yang sangat agresif tak sengaja mendorongnya terlalu keras. Pacarnya Do-eun terjatuh. Si teman sangat panik dan tidak menyangka. Ia gemetaran dan menangis. Kemudian perlahan melihat ke bawah. Ada Hye-in di dekat pacarnya Do-eun. Hye-in juga ikut panik dan hanya melihat siluet dari jaraknya itu. Di hari berikutnya, Si-eun masih mengancam. Hari terakhir, Hye-in harus membuat keputusan sampai jam 12 malam nanti. Seseorang lalu masuk ke kantor direktur sekolah. Temannya Jenna juga sekarang bertengkar, tapi akhirnya mereka balikan lagi. Mereka masih melanjutkan hubungan dan saling memaafkan. Dan saat malam, Hye-in minta Si-eun menunggunya. Hye-in akan bicara baik-baik di sekolah untuk membuat kesepakatan baru. Tapi Si-eun sudah sangat kesal karena waktunya sudah banyak terbuang. Ia sudah tidak membutuhkan Hye-in lagi dan kemudian mengupload videonya Hye-in. Hanya saja tak lama orang lain yang mengajak Si-eun ketemuan datang. Si-eun langsung didorong. Sementara Hye-in yang baru sampai sekolah dan akan menemui Si-eun dikagetkan dengan seseorang yang terjatuh lagi. Hye-in sangat panik. Ia merasa dejavu. Si-eun terluka parah. Hye-in yakin jika sekolah itu pasti dikutuk. Tak tahu siapa orang yang membuat Si-eun terjatuh. Dan di sisi lain, Do-eun menjenguk pacarnya yang masih belum sadar. Do-eun ingin mendapat penjelasan dari pacarnya sendiri tentang rumor yang beredar. Do-eun cukup kecewa dan kemudian pergi. Si pacar lalu mulai menggerakkan tubuhnya dan terbangun. Dan cerita berakhir, yang entah akan dilanjutkan ke season 2 atau dibiarkan open ending. Dan itulah seluruh alur cerita series X-Rich. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Follow juga akun sosial media kita untuk update konten seru lainnya. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film dan series yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.